Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya di bulan-bulan haram yang sekarang kita masuk di bulan Zulqaidah. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang terbaik, yaitu bulan Zulhijjah, yang hari-harinya itu adalah hari-hari yang terbaik yang Nabi SAW sampaikan bahwa bulan Zulhijjah itu ibadah yang dilakukan itu, zikirnya, sodakohnya, sholatnya kita itu sama dengan orang yang pergi berjihad dengan seluruh hartanya, kemudian dia tidak pulang lagi, hartanya habis, nyawanya hilang. Artinya bulan-bulan haram seperti ini sejatinya harus banyak kita manfaatkan untuk lebih banyak lagi mendekatkan diri pada Allah, untuk lebih banyak lagi kita merenungi diri kita, merenungi perjalanan kehidupan kita, sehingga nanti di akhir kehidupan kita Allah jadikan itu sebagai akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan bulan-bulan ini ya insyaallah, sampai nanti bulan Zulhijjah. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari panitia, dan ini Masya Allah kali pertama kajian offline saya setelah 3 tahun kayaknya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk kita mentadaburi ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan juga apa yang akan saya sampaikan ini bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan, karena sesungguhnya kita tahu bahwa ayat dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali membahas tentang kesehatan, dan tentunya kesempurnaan agama Islam ini itu juga pasti ada sangkut pautnya, dan itu ada kaitannya dengan kesehatan. Maka ketika ayat terakhir yang disampaikan atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina, bahwa Allah telah sempurnakan agama ini sehingga seluruh hal-hal yang kita perlukan dalam kehidupan kita itu ada petunjuknya dalam agama. Juga berkaitan dengan kesehatan yang tentunya akan jadi pokok bahasan kita pada pagi hari ini insyaallah. Mudah-mudahan sampai selesai nanti, semoga Allah mudahkan semua sehingga nanti kita bisa melihat betapa agungnya agama kita ini dengan berbagai macam syariatnya yang sudah diberikan atau sudah diwahyukan semua dengan sangat sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian, kita tahu bahwa salah satu konsep konsep kesehatan, atau saya jadikan itu sebagai konsep utama dalam kesehatan mukmin, adalah konsep yang berhubungan dengan kejiwaan atau hati atau kolbu seseorang. Hadis yang kita sering mendengarnya, atau mungkin kita sering mendapatkan atau mungkin mendengar dari ustadz-ustadz kita yang berbunyi, atau mungkin hadis itu sebenarnya bercerita tentang halal dan haram sebenarnya. Awal dari hadis tersebut yang kita mungkin bisa baca di kitab hadis Arba'in Nabawi, innal haramu bayin wa haramu bayin wa bainahuma mujtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Jadi kalau ada yang mau mau jauh atau mungkin tidak jatuh pada syubhat atau haram, bahkan itu disarankan oleh Nabi SAW untuk menghindari syubhat-syubhat tadi. Makanya hadis ini bagi saya pribadi menjadi sebuah pedoman yang sangat jelas untuk kita jangan sampai jangan sampai jatuh pada makanan-makanan atau minuman-minuman yang tidak halal. Kenapa? Saat ini mungkin baru-baru ini mungkin kita tahu bahwa ada satu kasus kasus yang berkaitan dengan rumah makan di daerah Jakarta Utara, seingat saya
Tetap artinya itu semua alhamdulillah Allah beri petunjuk ya, dan tentunya bukan hanya itu saja. Banyak sekali produk-produk makanan atau tambahan pangan yang sebenarnya itu perlu kita kritisi ya kehalalannya, perlu kita kritisi kehalalannya. Sebelum kita masuk ke tema ya, karena ini tema paling pentingnya justru di sini sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya kepada kita bahwa makan itu harus halal ya. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Makan itu halal dulu ya, makanlah kalian tapi yang halal gitu kan. Nah, perkara halal ini menjadi sebuah hal yang di dunia fitnah atau mungkin di era fitnah seperti sekarang ini sangat luar biasa ya. Contoh begini, ibu-ibu sekalian atau jamaah sekalian mungkin pernah kalian meneliti atau mungkin pernah melihat ya roti ya, roti yang kita bisa makan itu. Adakah roti-roti yang tidak ada label halalnya atau mungkin dia bisa mengandung bahan-bahan atau tambahan pangan yang tidak halal? Bisa, Bu. Saya pernah suatu hari melihat dia bahan buat roti. Bahan itu namanya burn flavor. Burn flavor itu perisa untuk menimbulkan rasa seperti dipanggang ya pada roti tadi. Dan itu ternyata ada alkoholnya. Itu satu contoh saja. Banyak sekali ya roti-roti yang ini kita salah satu roti saja paling gampang karena biasanya banyak yang suka roti. Jadi banyak sekali sebenarnya bahan-bahan tambahan pangan yang ada pada makanan kita sekarang ini yang memang perlu kita kritisi ya. Tidak cukup mungkin kalau Anda pergi ke restoran melihat atau tertulis itu no pork, no lard. Banyak tertulis begitu kan. Nggak ada daging babi, nggak ada lemak babi, nggak cukup hanya itu. Karena kita nggak tahu di dalamnya itu apa tuh bumbu yang dia pakai gitu kan. Kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting dan ini bagian dari kita menjaga kesehatan ya. Karena memang Nabi bahkan memberikan warning lah ya, peringatan ya buat orang-orang yang bahkan yang makan dari tidak halal itu 40 hari atau 40 disebut dalam hadis sebut itu tidak diterima amalnya. Ya, makanya sampai ada doa ya yang berbunyi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Sampai ada doa kita diminta kepada Allah atau minta kepada Allah agar diberikan yang halal saja ya. Yang halal saja. Ini kita belum membahas ya tentang bagaimana asal dari makanan atau harta yang didapatkan oleh si fulan atau fulana tersebut. Itu akan jauh lebih fatal akibatnya ya. Contoh begini, ketika ada penyakit-penyakit yang nggak jelas, penyakit-penyakit yang nggak bisa dikendalikan, penyakit-penyakit yang aneh gitu kan muncul, coba dicek, ditrace, dilacak itu hartanya itu dari mana gitu loh. Bisa jadi itu bersumber dari harta yang tidak halal. Ya, sapi itu halal, tapi kalau dibeli dari sumber yang tidak halal jadi haram dia. Ya, buah sayur itu halal, tapi kalau dibeli dari sumber yang tidak halal atau harta yang haram, maka dia tidak halal lagi dan itu jadi masalah buat tubuh, jadi penyakit. Ya, jadi kalau ada yang mungkin mohon maaf saudara kita, mungkin keluarga atau siapapun lah teman-teman kita yang penyakit itu berat-berat, nah coba cek ya, hartanya dari mana tuh. Cek. Kalau seandainya ketemu, apa yang harus dikerjakan? Ya stop, taubat, minta ampun sama Allah. Ya. Dan di stop itu benar-benar di stop kalau bisa. Ya, supaya apa? Supaya nggak muncul lagi masalah baru. Nah, sekarang kan yang terjadi kan kadang-kadang udah ngerti haram masih terus. Ya. Contoh. Saya pernah dulu membeli sebuah roti lah ya. Saya nggak usah sebut pastinya mereknya. Roti ini awalnya sempat halal. Ya. Awalnya sempat halal, lalu kemudian label halal tersebut ya tidak diperpanjang karena dia memaksakan untuk menggunakan satu bahan yang memang tidak halal. Ya, jadi kalau beli roti pun Anda harus jelas dulu. Ya, roti itu kira-kira halal atau tidak. Ya, ada labelisasi halal atau tidak, atau paling tidak Anda tahu siapa yang buat dan orang ini paham agama atau tidak.
Ya, itu kunci dasarnya. Ya. Kenapa? Karena memang ya berarti Dok, kalau seandainya saya beli bakso di depan, misalkan gitu kan, ada yang pengen makan bakso, itu nggak ada label halalnya. Pertanyaannya, terus apa legalisasi halalnya saya dapat dari mana? Nah, Islam memberikan pedoman. Ya, pedomannya salah satu apa? Kata Nabi SAW, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi kalau Anda membeli sesuatu nggak yakin halal, nggak usah makan. Ya, makanya saya sampai sekarang restoran-restoran Jepang itu kalau tidak ada label atau logo halal saya nggak berani masuk ke sana. Kenapa? Jepang itu Bapak sekalian, bahkan nasi pun mereka kasih arak supaya pulen. Jadi jangan sembarangan makan di restoran Jepang yang dia tulis no pork, no lard. Ya bener sih, nggak ada babi, nggak ada lemak, tapi kan pakai arak, mirin, gitu loh. Dan banyak lah, apalagi Korea sama. Ya makanya itu bagian dari kita, wala kita, ada bagian dari akidah kita, wala barok kita dengan agama ini untuk menjaga kehalalan apa yang masuk dalam tubuh kita. Ya baik, tadi ada makanan, minuman, ya. Jadi hati-hati, ya. Nah ini konsep dasarnya. Maka mulai sekarang, ya, apapun yang Anda beli, ya, apapun yang kita beli, pastikan itu halal. Ya. Jadi ini kunci dasar kalau mau jauh dari penyakit. Pastikan halal. Ya, karena itu perintah Allah dan Nabi pun mengajarkan tentang itu. Bahkan ternyata kita pernah mendengar riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang mana beliau pernah memakan suatu makanan yang diberikan oleh seorang Yahudi lah seingat saya, atau mungkin seorang kafir. Saat itu Abu Bakar makan, dia pikirnya dia makanan biasa. Terus akhirnya si wanita tadi atau si orang tadi itu memberitahukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa makanan tersebut dia dapatkan dari hasil dukun lah gitu. Ya. Apa yang dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia mencolok ya, tenggorokannya untuk mengeluarkan makanan tadi. Itu dahsyatnya iman Abu Bakar. Yang kata Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq ini kalau dihitung imannya umatku sejak zaman beliau SAW sampai kita sekarang, ditimbang semua imannya, lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dahsyatnya para sahabat itu. Jadi lucu banget kalau ada yang mencela para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, itu kuncinya, ya. Jadi hati-hati dalam membeli sesuatu. Ya, hati-hati dalam memakan sesuatu, hati-hati dalam meminum sesuatu. Ya, supaya nggak salah. Ya, salah kenapa salah masuk, repot urusannya, sampai ke neraka urusannya. Ya, apalagi kalau sudah tahu. Ya, apalagi kalau sudah tahu. Bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nafkah yang dari harta atau sumber yang tidak halal, maka jawabannya apa? Ya stop. Supaya tidak muncul penyakit. Dan ini saya pernah mendengar kisah ini juga dalam kehidupan ya. Ada seorang ustadz yang pernah bercerita ke saya saat itu, ada seorang ibu-ibu yang dia ceritalah, pokoknya keluarga itu masalah nggak pernah habis, ya, sama suami lah segala macam gitu kan. Dan ternyata si ibu ini ya kerja di sebuah ya perusahaan lah, instansi seperti itu, dan memang sering menerima uang-uang yang bukan haknya. Ternyata itu jadi masalah buat keluarga, serem kan? Jadi kita mohon pada Allah tentunya dengan doa yang Nabi ajarkan tadi. Ya, yaitu Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang halal-halal saja. Ya. Lebih baik banyak, yang penting halal kan gitu. Biasa kan orang bilang kan lebih baik dikit yang penting halal, enggak usah banyak sekalian minta sama Allah tapi yang halal. Gitu ya. Jadi jangan ragu. Bahkan Nabi kan mengajarkan kepada kita bahwa minta tuh jangan tanggung-tanggung. Ya, minta surga pun Nabi mengajarkan untuk meminta surga Firdaus. Itu urusan surga, tapi para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, saking dekatnya mereka dengan Allah, urusan garam pun mereka minta dan doa kepada Allah. Keren kan? Kedekatan mereka dengan Allah. Jadi kalau mereka tuh kadang-kadang dimintain doa, takut diijabah doanya gitu. Kalau kita ini dimintain doa, nggak kabul-kabul. Ya. Ya karena saking berlimpahnya dosa kita lah, seperti itulah. Maka kadang-kadang saya pikir ya wajar para sahabat itu doanya ya luar biasa gitu ya. Di samping Nabi SAW sendiri ya,
Karena memang antara dosa sama maksiatnya atau antara maksiat dan pahalanya, banyakkan pahalanya. Ya, jadi kalau kita sedekah katakanlah pahalanya misalkan kita tahu bahwa pahala sedekah itu kan 700 kali lipat. Ya, mungkin saya mikir kadang-kadang ya mungkin 699-nya buat ngampunin dosa kita dulu gitu loh. Baru 700-nya diganti atau satunya itu diganti sama Allah untuk ganti rezeki gitu kan. Jadi jangan langsung berharap, wah saya sedekah begini langsung diganti sekian, belum tentu, dosa kita lebih banyak. Itu masih pada tataran untuk ngampuni dosa kita dulu gitu loh. Saya mikirnya gitu kadang-kadang, wallahu alam. Ini asumsi saja. Baik, Ibu sekalian, kunci dasar kesehatan adalah halal. Itu yang pertama. Ya, maka pastikan semua yang masuk dalam tubuh kita itu halal. Semua yang kita pakai itu halal. Ya, termasuk ya saya sekarang seneng gitu ya. Kenapa seneng? Adalah mungkin beberapa tahun yang lalu saya juga sempat menyuarakan tentang halal haram itu. Ya, sekarang kan sudah banyak sabun-sabun yang ada logo halalnya, bahkan sabun cuci pun ada logo halalnya. Ya, kemudian sabun mandi banyak logo halalnya, bahkan tisu pun ada logo halalnya, gitu loh. Ada apa dengan itu semua? Ya tentunya karena kesadaran umat Islam. Ya, memerlukan atau mungkin kita menjadikan kehalalan itu sebagai suatu hal yang wajib dalam rumah tangga kita atau keluarga kita. Itu yang paling penting. Ya. Nah, makanya apapun yang kita konsumsi, apapun kita makan, pastikan itu halal dan belajar ilmu tentang halal. Karena zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, es krim pun bisa nggak halal. Ya, es krim pun bisa tidak halal. Jadi hati-hati makan es krim. Ya, paling gampang bikin es krim pakai apa? Ya buah di blender, kasih air, kasih gula atau kasih madu, kasih madu, kasih garam, udah dimasukin ke lemari pembeku kan jadi es. Ya kan, daripada beli yang di luar sana kalau isinya gula sama bahan-bahan sintetik yang lain, ngapain juga. Ya, jadi ibu-ibu yang pengen ngasih es krim ke anaknya buat gitu aja, paling gampang mas semangka. Ya kan, semangka tinggal di blender, kasih air, kasih madu, kasih garam, udah nanti dikasih kayu gitu. Masukin kulkas udah jadi, ya, daripada yang es krim yang aneh-aneh. Ya, aneh-aneh maksudnya apa? Terlalu banyak bahan sintetiknya di sana. Ya, nah baik, ya mas sekalian, sebenarnya topik yang kita bahas ini panjang sekali atau mungkin luas sekali. Cuman saya akan berikan pesan-pesan pulangnya saja atau mungkin hal-hal yang sifatnya nanti bisa aplikatif yang Bapak Ibu atau jemaah sekalian bisa terapkan. Jadi begini, kita tahu bahwa panglimanya, rajanya tubuh kita ini adalah kolbu, itu kunci dasarnya. Ya, panglimanya kita adalah kolbu, ya, hati, ya, yang hadisnya itu yang sering kita dengar, iza solahat jasadu kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua, dia rusak, rusaklah semua. Ya. Kata Nabi SAW kan dalam ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi bahwa dalam jasad kita ini ada mudghah, ada daging. Daging itu kalau dia baik semua, daging itu rusak semua, daging itu kolbu. Ini hadis sudah sering banget kita dengar dan sering banget saya sampaikan di kajian. Nah, kita akan bahas sini hari ini agak lebih dalam tentang ini. Ya, supaya nanti kita bisa mencegah penyakit keturunan. Tuh, ada hubungannya apa dengan penyakit keturunan? Ada, Bu, insyaallah. Ya, tapi ini pembahasannya di luar pembahasan kedokteran modern biasa ya, karena di sana tidak sampai ke pembahasan ini. Baik, kata Nabi SAW ya, bahwa Nabi mengatakan bahwa jika seorang hamba itu melakukan dosa, maka ditorekan dalam hatinya itu suatu noda hitam. Hitam, semakin banyak dosa yang dikerjakan, maka semakin hitam hatinya. Jadi hati itu tidak lagi berfungsi sebagai penunjuk, tidak lagi berfungsi sebagai pemberi arah, tidak lagi berfungsi sebagai pemberi fatwa, tidak lagi berfungsi sebagai raja atau panglimanya, tapi hati itu justru malah diperbudak oleh tentaranya. Tentaranya siapa? Salah satunya adalah nafsu dan amarah. Ya. Dua hal tadi itu, Bapak sekalian, itu menjadikan atau membuat hati itu tadi enggak berfungsi sama sekali. Sehingga dalam Islam, kalau itu terjadi, itu harus segera diambil tindakan atau sikap yang cepat dan bisa menyelesaikan masalah. Contoh, kita sering mendengar hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, Nabi mengatakan bahwa
Kalau engkau marah, kita suruh ngapain? Berwudu. Karena marah itu api, setan gitu kan. Dengan wudu itu didinginkan. Ya. Itu bagian dari amarah kan. Tadi saya jelaskan tadi. Itu penyakit nggak? Penyakit. Ya. Nah, kalau wudu tadi nggak selesai juga, disuruh duduk. Ya. Kalau duduk juga nggak selesai, Nabi mengajarkan kepada kita agar kita berbaring. Seperti itu. Ya. Atau menyebutkan atau membaca ta'awuz yang khusus dibaca waktu orang sedang marah. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, itu salah satu ta'awuz yang diajarkan Nabi ketika orang itu sedang marah. Ya, itu salah satu contohnya. Dan dalam surat Yusuf, jamaah sekalian, itu Allah menjelaskan kepada kita bahwa nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Ya. Nafsu itu kecenderungannya mengajak kepada keburukan. Itu sebabnya kalau kita makan sesuatu, nah lihat, kita mulai bisa bedakan nanti. Ketika kita makan sesuatu, coba pikir baik-baik, ini nafsu atau kebutuhan. Penyakit yang ada sekarang, sebagian besar terjadi gara-gara apa? Gara-gara akalnya, imannya terdominasi sama nafsunya. Ya, boleh dikatakan seperti itulah penyakit yang ada zaman sekarang ini. Ya, nah kembali ke ayat tadi atau mungkin ke hadis tadi. Jadi si hati tadi, ibu sekalian, dia akan menghitam. Tapi kalau dia meninggalkan dosa itu, niscaya noda-noda itu akan dihapus. Nah ini yang menarik yang saya mau bahas. Jadi ternyata kita pernah mendengar istilah oksidasi. Ya, oksidasi itu proses dalam tubuh yang elektron kita itu kehilangan elektronnya. Ya, atau jadi cuma satu doang. Katakan dia dua tuh. Dia dua pasangan, ya, dia kehilangan, itu akibat oksidasi. Akibat oksidasi itu apa yang terjadi? Misalnya banyak, ya, peradangan, kemudian penuaan. Ya, jadi kalau ada orang, kalau kita mau melihat indikator sehat atau tidaknya umat saat ini, ya, pernah saya sampaikan juga, itu salah satunya adalah terlalu banyaknya wanita-wanita atau anak-anak wanita, anak perempuan itu yang menstruasinya lebih cepat dari waktunya. Mungkin zaman 30-40 tahun yang lalu, ya, seingat saya, menarki deh, menstruasi pertama tuh rata-rata usianya SMP lah, kelas 1, kelas 2. Betul? Sekarang SD loh. Ya kan? SD kadang-kadang ada yang kelas 3. Pernah ketemu kelas 3 sudah mens? Kalau dia mensnya lebih cepat, otomatis menarkinya lebih cepat, menopausnya lebih cepat. Paham ya? Jadi kalau mensnya atau menarkinya, mensnya pertama kali lebih cepat, maka otomatis menopausnya lebih cepat. Artinya kayak buah dikarbit. Kayak buah dikarbit. Kalau buah itu mungkin rasanya nggak enak kalau dikarbit. Dia matang dengan sempurna tuh enak tuh. Makanya lebih mahal harganya. Ya. Buah-buah yang matang pohon kata orang tuh kan. Nah, yang terjadi adalah perempuan atau wanita itu, ya, yang mensnya lebih awal tadi, dia akan, kalau mungkin bahasa sekarang itu, rapuh. Ya, rapuh. Rapuh itu apa? Nggak tahan dengan tekanan, kayak kerupuk gitu loh. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan mencari fasilitasi, ya, untuk mempertahankan kerapuhannya tadi dengan makanan-makanan yang buruk. Saya sebutnya makanan buruk aja, bukan makanan sampah lagi. Ya. Makanya itu riset-riset yang menjelaskan tentang makanan-makanan seperti fast food, ya, makanan-makanan cepat saji itu yang tinggi kalori, miskin nutrisi, miskin serat. Nah itu makanan mereka tuh. Makanan yang disukai oleh orang-orang yang bukan orang-orang, ya, atau disukai oleh jiwa-jiwa yang rapuh tadi. Ya. Jadi jangan suka. Jadi kalau saya sekarang kadang mikir kalau ada orang tua yang mengadakan
ya syukuran lah, syukuran ulang tahun atau apa gitu kan. Sajian buat teman-temannya itu pecel gitu ya, karedok, gado-gado. Daripada ayam goreng cepat saji. Ya, apalagi dikasih makanan-makanan instan. Ya, makin masalah lagi. Oke. Jadi jiwanya nggak kuat, gampang ngeluh, gampang ngomel, gampang reaktif. Itu salah satu cirinya. Ya. Dan itu, nah ini yang menarik ya Bapak sekalian, yang saya pelajari bahwa ternyata kalau kita membahas tentang anak ya, atau mungkin kita lah, kita ini kan warisan dari orang tua kita, gen kita. Bahkan saya sempat baca dalam sebuah tulisan dari seseorang ilmuwan lah mungkin ya. Dia katakan orang tua yang menyukai es krim itu akan mewariskan gen yang menyukai es krim ke anaknya. Ya. Itu gennya disebutin nama dia, gen apa ada tuh, apa nomor-nomornya saya lupa lah itu, nggak ingat. Ya. Nah, yang akan saya bahas hari ini di awal ini adalah bukan gen es krim. Ya, bukan gen es krim. Kalau kita terima warisan, harta, atau mungkin apa tanah, rumah, atau perusahaan itu kan senang banget. Cuma masalahnya kalau nerima atau mewariskan atau diwariskan sifat-sifat atau habit yang buruk itu yang repot. Ya. Dan itu udah takdir mau gimana lagi kan? Tapi pertanyaan nanti kalau sudah dapat kayak begitu, apakah dalam Islam ada solusinya? Tenang, ada. Islam memberikan semua solusi untuk itu. Jangan khawatir. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara tentang hati ya, hati ini kan hubungannya dengan perasaan, emosi, jiwa seseorang. Ya. Keturunan atau penyakit keturunan itu Bapak Ibu sekalian itu juga ada kaitannya dengan emosi yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ya, ada emosi yang diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ya, makanya ya kalau kita jadi orang tua ya itu apa ya? Jangan banyak-banyak punya habit yang buruk. Jangan banyak-banyak punya sikap atau sifat atau attitude yang buruk karena anak itu akan merekam dari 0 tahun sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun dia akan ngerekam. Ya, makanya dalam Islam itu anak itu baru diberikan atau disekolahkan setelah umur 5 tahun setelah dia dapat pelajaran dan cetakan dari orang tuanya. 0 sampai 5 tahun itu kalau bisa jangan tampakkan atau jangan sampai tampak anak itu kelakuan atau sifat atau sikap buruk dari orang tua. Karena itu akan terikot, termasuk anak dalam kandungan. Baik, kita akan mulai dalami sedikit. Ada hadis ya atau mungkin doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sering kita baca atau kita dengar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung dari gelisah. Aku berlindung dari sedih. Oke? Aku berlindung dari takut. Aku berlindung dari pemalas atau pengecut. Ya. Dan kezoliman. Ya. Ternyata riset membuktikan ya bahwa ibu hamil, kenapa emosi atau empat kurang lebih emosi tadi itu disebutkan secara khusus oleh Nabi dalam sebuah doa, karena memang akar atau mungkin masalah yang muncul dari situ akan sangat banyak ya mas sekalian. Ya, saya pernah membaca sebuah penelitian bahwa ternyata ibu-ibu atau seorang wanita yang hamil kemudian dia sedih luar biasa, itu ternyata imunitas pada bayinya akan lemah, bahkan bayi itu bisa cacat. Urusannya sama emosi apa? Sedih kan? Maka dalam Islam itu ya ada batasannya untuk kita bersikap, ada batasan untuk kita bersikap. Batas atas namanya syukur, batas bawah namanya sabar. Ya, batas atas namanya syukur. Jadi kalau bahagia jangan berlebihan, bisa mati. Jantungnya bisa stop. Kalau syukur, kalau sedih jangan berlebihan. Ya. Itu batasannya. Ya, makanya
Ketika seorang ibu ya atau seorang wanita atau bapak juga mungkin dalam hal ini, misalkan kalau kita dibahas pada konteks misalkan rumah tangga ya, suami istri ya, ayah dan ibu katakanlah dalam usia 0 sampai 5 tahun ini misalkan ya, sang suami atau sang istri itu punya emosi yang dia simpan, yang emosi itu hatta itu emosi yang baik menurut kita ya, misalkan bahagia tapi berlebihan itu tidak masalah. Ini saya kisahkan begini, suatu hari saya coba, kan biasa kalau sudah dapat ilmu atau mungkin teori-teori kayak begini atau mungkin ilmu dari guru-guru saya gitu, saya tes gitu kan. Contoh nih, ada seorang ibu ya, suatu hari pernah di sebuah mall tiba-tiba nyegat saya dengan suaminya. Dia tanya, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Boleh tanya dikit nggak? Boleh, silakan. Saya bilang, istri saya juga lagi sholat. Saya bilang, saya keguguran 2 kali. Dia bilang, oh iya, ini hamil yang ketiga. Dia bilang, keguguran kan kalau dalam bahasa medisnya kan eklamsi ya, atau preeklamsi seperti itu. Dia cerita keguguran dan itu semuanya ada hubungan dengan tekanan darah tinggi yang dia rasakan waktu kehamilan tersebut. Saya ngingat dari pelajaran-pelajaran saya itu, saya tanya, random saja saya tanya, ibu sering curigaan sama suami ya? Saya bilang, curiga tuh nggak percaya. Ya, curiga gitu seperti itu. Terus dia bilang, kok dokter tahu? Tahu lah. Ya. Tahu lah karena itu ada dasar teorinya, ya. Iya sih dok. Akhirnya dia ngakuin iya. Nah itu akar masalahnya, saya bilang. Makanya nggak sembuh-sembuh, saya bilang. Ya, nggak sembuh-sembuh penyakitnya itu, atau mungkin si tekanan darah tinggi waktu sedang hamil tadi. Ya. Terus ada lagi. Ya. Itu kan bagian dari emosi tadi kan. Nah, anak, Bapak sekali, yang ada dalam kandungan seorang ibu itu, dia kan nggak bisa ngomong orang dalam kandungan. Pertanyaannya, komunikasi anak sama ibu via apa? Ya perasaan kan. Kalau bahasa kita via batinnya ibu. Apa yang dirasakan oleh ibu akan dirasakan oleh si anak kan gitu. Jadi ketika ibunya mungkin merasa, wah saya ini dari keluarga yang biasa-biasa saja, merasa tidak pede gitu kan, itu akan ngalir ke anaknya emosi tadi ya. Anaknya akan merasakan emosi itu yang ada pada kandungan, dan itu akan stabil. Kalau tidak ada pembinaan, anak itu akan menjadi anak yang tidak pede. Pertanyaannya, kalau anak yang tidak pede, maka efeknya nanti kemana? Pasti ke organ. Organnya apa? Salah satunya itu ginjal. Repot kan urusannya penyakit keturunan ini. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau Anda lihat ada keturunan, ada keluarga yang ada penyakit keturunan ya, dari generasi ke atas, generasi ke bawah, coba cek. Kemungkinan besar ada emosi yang diturunkan juga yang tidak dipangkas. Ya, pertanyaannya, kecurigaan tadi itu, atau mungkin kecurigaan lah misalkan begitu itu, atau mungkin dugaan lah, zon seperti itu, apakah bisa dicegah? Bisa. Dalam agama kita bisa punya, atau mungkin kita diberikan petunjuk oleh para ulama-ulama kita ya, para salafus saleh itu untuk apa? Memberi uzur ya, berilah uzur pada saudaramu. Saya lupa apakah ini hadis atau perkataan para ulama, tapi kurang lebih seperti itulah ya. Berilah uzur pada saudaramu. Jadi jangan cepat-cepat menduga. Zaman sekarang kan gampang banget menduga kan? Super mudah zaman sekarang menduga orang atau menduga sesuatu itu. Dan itu bagian dari tipu daya syaitan. Apa yang terjadi? Pasti akan ada perubahan perasaan dalam diri kita kalau sudah ada kaitannya sama dugaan-dugaan tadi. Karena apa? Kata Rasulullah, setengah dari dugaan tadi adalah dusta. Seperti itu. Makanya hati-hati dengan dugaan. Jadi penyakit keturunan yang dimaksud itu ya, yang banyak kita mendengar, oh ini keturunannya darah tinggi, oh ini keturunannya diabetes. Nah, coba dicek. Ya, coba dicek
itu harus ada emosi yang dipangkas di sana, jemaah sekalian, supaya nggak ngalir lagi ke anak-anaknya, supaya nggak ngalir lagi ke katakanlah keluarga berikutnya. Ya, saya pernah diceritakan dalam sebuah diskusinya dengan seorang ya guru saya lah, dia ceritakan bahwa itu 6 keluarga dari bapaknya, kakeknya tuh hipertensi semua, dan semua sama nggak percayaan. Contoh nggak percaya apa? Anda datang ke seorang dokter atau mungkin ke tabib atau mungkin apa ya, terapis atau herbalis atau apalah. Di depan dia, ini bener nggak sih ini orang? Anda menduga seperti itu, nggak percaya kan? Atau mungkin orang yang menduga nih, aduh jangan-jangan nggak bener nih orang. Nggak, jangan-jangan, pokoknya jangan-jangan itu banyak gitu loh. Itu bagian daripada dugaan atau curiga atau ketidakpercayaan seseorang kepada orang lain. Jadi itu akan diwariskan. Itu yang saya sebut dengan, kalau mungkin tadi di awal saya ada menyebutkan istilah oksidasi, itu oksidasi hati, itu kayak begitu. Hatinya teroksidasi. Ya. Hatinya teroksidasi. Artinya apa? Hati itu sedang sakit. Hatinya sedang sakit. Tanda orang sedang sakit apa? Tanda orang yang hati sedang sakit apa? Ngelihat orang nggak ada benernya. Itu sakit. Ya, kalau kita, dan kita pasti akan mengalami titik itu sekalian. Titik dimana ngelihat orang tuh kayaknya nggak ada benernya, pakai jilbabnya kayak nggak pas aja warnanya. Pakai misalkan peci, sarung, macam-macam dikomentari nggak penting-penting, nggak ada benernya sama orang itu. Ya seakan-akan nggak ada kebaikan lagi yang orang itu lakukan, yang tampak itu cuman kesalahannya saja. Ya, berhati-hatilah kalau lagi hamil. Makanya lagi hamil itu banyak-banyak zikir, sebab apa? Paling mudah diganggu setan. Hati-hati. Kalau nggak hamil gimana? Ya sama aja. Ya. Makhluk yang paling tahu tentang kita dan makhluk yang paling tahu, paling menyimpan bank data paling banyak tentang manusia namanya setan, nama iblis lah. Kan dari Nabi Adam dia udah tahu. Ini si fulan ini kelemahannya ini, fulan ini kelemahannya ini, fulan ini kelemahannya misalkan, oh ini kasih aja gorengan banyak-banyak nih misalkan. Kasih aja dia misalkan suruh makan mie ayam banyak-banyak. Nanti dia ngantuk tuh, ngajinya males, sholatnya males gitu loh. Seperti itu adanya. Ya. Nah, jadi ya kembali ke tadi yang saya bahas di awal tadi, bahwa dalam konteks kolbu tadi itu, maka penyakit keturunan tadi itu juga diwariskan, bukan hanya yang bersifat fisik sebenarnya, tapi juga yang bersifat emosi. Ya, jadi jangan misalkan nggak pede. Nggak pede itu kira-kira jawaban Al-Qur'annya apa? Nggak pede. Siapa yang tahu? Kira-kira obat dari atau mungkin ya kalimat dalam Al-Quran untuk mengobati nggak pede, kan orang sering nggak pede tuh, saya nggak ada, saya bukan dari keluarga kaya, saya bukan dari keluarga yang misalkan akademis, yang profesor dan gitu, macam-macam loh, saya keluarga kampung biasa, itu nggak pede lah, seperti itu. Apa obatnya? Ayatnya, bukan obatnya. Ayatnya, bukan narasi ibu. Ayatnya. Innallaha ma'as sabirin. Walah. Inna apa? Inna anzalna fi lailatul qadar. Bukan. Inna atoina kal kausar. Itu yang tadi teman-teman yang baca Quran. Apa ayatnya? Ayat apa ya? Yang membuat kita jadi pede. Ya Bu, apa Bu? Enggak kedengeran. Innallaha ma'ana. Itu lagi takut. La tahzan innallaha ma'ana, kan yang Nabi sama Abu Bakar Siddiq itu. Saya jawab aja kelamaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian
paling bertakwa, selesai. Gak ada urusan. Mau latar belakang apa, hitam legam sekalipun, ternyata sendalnya sudah duluan masuk surga Bilal, ada urusan. Islam tuh gak ada urusan. Makanya kan dalam hadis sebutkan kan, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila suwarikum qulubikum, ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Dan Allah melihat, hanya melihat apa? Hati kalian. Ya, hanya melihat hati kalian. Maka ya kudu dijaga nih hati gitu loh. Jangan sampai terlena pada satu emosi yang nanti itu jadi masalah berkepanjangan dan tidak diperbaiki atau diobati. Ya, obatnya apa? Al-Quran, mendengarkan kajian, sering minta nasihat kepada ulama, kepada siapa gitu kan. Obatnya itu. Iqra. Iqra itu kan membaca sebenarnya. Maka perintah awal dalam Islam itu bukan cuma sekedar kita membaca Quran, betul, itu sangat betul, tapi perintah berikutnya kaji agama Islam ini, ya, supaya kita punya ilmunya, sehingga nanti apapun yang diberikan membuat kita itu tidak pede, tidak apa gitu ya, apapun lah bentuknya itu semua ada jawaban dalam Al-Quran, ya, ataupun dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oksidasi hati, ya, yang dipelopori atau dimotori oleh emosi-emosi yang tidak terurus, ya. Emosinya apa tadi ya? Sedih, takut, ya. Para sahabat itu Bapak sekalian, apakah mereka itu tidak takut ketika berperang? Takut Pak, Bu, takut loh. Tapi Rasulullah ya SAW, bentuknya Allah yang memberikan terus ketenangan pada mereka, ya, macam-macam bentuk ketenangan yang diberikan Allah kepada para sahabat tersebut ketika mereka sedang berperang. Contoh, waktu perang Badar kan ada hujan gerimis, ya, ada hujan, ya, yang membuat para sahabat saat itu tenang gitu kan dengan hujan, ya. Maka salah satu cara kalau lagi hatinya kurang bahagia, ngapain? Mandi hujan. Loh, ada janji Allah? Ada. Coba baca dalam Al-Quran tentang ayat tentang hujan. Hujan itu memberikan kebahagiaan. Masya Allah kan? Ada. Makanya coba lihat anak-anak yang lagi mandi hujan itu, kira-kira wajah mereka itu lagi senang atau takut atau sedih? Senang kan? Nggak ada anak-anak kecil lagi mandi hujan tuh wajahnya sedih gitu kan? Ibunya aja atau bapaknya sedih. Nggak tahu kenapa sedih. Padahal tinggal nyemplung atau tinggal ikut sama mereka, tentunya dengan batasan aurat syariat, tentunya ikut aja mandi hujan, senang hati, ya. Makanya itu sebabnya kalau saya, ya, salah satu kebiasaan itu kalau lagi hujan, misalkan lagi nyetir mobil gitu ya, itu saya buka kaca mobil, saya buka, kepala saya tonjolin keluar, saya usap-usapin hujan itu ke kepala saya. Apakah itu ada contoh dari Nabi? Ada. Nabi itu membuka imamahnya, menutup kepala beliau untuk membasahi kepala beliau dengan hujan. Beliau katakan bahwa hujan ini baru turun dari langit, ya, atau ini fresh from the oven lah gitu loh, bahasa kita sekarang. Rahmat yang baru saja turun nih hujan, ya. Jadi jangan mau dikalahkan sama emosi-emosi tadi, ya, termasuk juga sekarang tuh kan banyak sekali orang latah dalam nge-share sesuatu yang tidak jelas, akhirnya membuat kita cemas. Oh salah, kalau memang itu harus kita hadapi, ya. Ya dulu kan zaman ya negeri kita ini, seluruh dunia tentunya masih COVID ya, atau mungkin virus ini kan banyak orang kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Lupa bahwa kita punya agama, lupa bahwa kita punya Quran gitu loh. Sehingga yang terjadi apa? Si virusnya jauh lebih takutin daripada apapun. Ya, kita protokol kesehatan segala macam, oke, pakailah, itu bagian dari ikhtiar kita. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah masker pakai, ini pakai, itu pakai, tapi hati nggak tenang. Lalu di mana imannya? Itu poinnya. Ya. Padahal apa kata Allah dalam Al-Quran? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya.
bahwa semua musibah itu terjadi memang sudah Allah sudah takdirkan itu terjadi, illa biiznillah, kecuali memang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oksidasi hati. Jadi oksidasi hati ini obatnya apa? Ilmu, Quran, sodako, ya. Termasuk juga salah satu obat buat membuat hati kita itu tenang apa? Salah satu penyebab hati itu nggak tenang apa? Banyak ngomong, banyak bicara. Hati itu nggak tenang kalau banyak bicara, terutama bicara yang tidak penting. Jadi ngerumpi-rumpi yang nggak penting nggak usah diladenin. Karena kan biasanya perempuan kan suka begitu, ya dibatasin aja. Biasanya, saya kan katakan biasanya, ya. Tidak semua juga. Tapi kalau ngerumpinya, ngerumpi yang syar'i, keren tuh. Besok ngaji di mana kita? Gitu kan. Misalkan, atau kamu udah ikut halakoh apa saja, misalkan gitu kan. Itu ngerumpi syar'i itu. Sama ustadz ini dapat apa aja, itu begitu. Ngerumpi syar'i. Ya. Karena 2 hal atau 5 hal, 2 dari 5 hal ini yang kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah merupakan penyebab lemahnya iman. Ya, dari 5 hal. Yang pertama, banyak makan. Yang kedua, banyak bicara. Jadi kalau orang sudah banyak makan, banyak bicara, pasti tidak kuat imannya. Bicara yang tidak penting, makan yang tidak penting, bahkan yang sehat sekalipun kalau berlebihan juga akan jadi masalah. Ya, maka jaga. Ya, supaya tidak. Nah, obatnya apa itu? Apakah dalam syariat ada 2 obat untuk 2 hal tadi? Ada nggak? Ada. Ya. Apa obatnya? Supaya kita tidak makan ngapain? Puasa. Supaya tidak banyak ngomong ngapain? Puasa juga. Kan Nabi udah bilang. Apa kata Nabi SAW? Allah tidak butuh puasa orang-orang yang masih berdusta. Kan gitu kan? Maka lagi puasa, frekuensi bicara kita kan berkurang drastis. Jadi puasa itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuman sekedar obat untuk memperbaiki fisik. Ya, meskipun itu bukan hadis, dalam sebuah kalimat disebutkan sumu tasihu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Nanti kita akan bahas itu lebih detail. Ya, semoga cukup waktunya. Jadi itu salah satu faedah ya dari syariat tadi. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan rasa-rasa atau emosi-emosi yang bermasalah tadi? Dilawan, memang harus dilawan. Ya, harus dilawan. Contoh, males. Saat paling males yang kita rasakan tuh kapan? Lagi istirahat, lagi tidur disuruh bangun. Kan males banget kan? Contoh mungkin, kenapa sholat subuh itu berat? Kan lagi males-malesnya. Lagi enak-enaknya tidur, disuruh bangun sholat. Tapi kata Nabi lagi, ya, Nabi katakan bahwa amal itu pahalanya sesuai dengan beratnya amal itu dikerjakan. Ya, pahala dari suatu amal tergantung dari seberapa berat amal itu dikerjakan. Kenapa sholat subuh pahalanya besar sekali? Karena lagi tidur-tidur. Ya, ada lagi kan ada pahala sholat yang di luar pahala sholat sunnah, sholat wajib yang berat ada. Sholat malam, lagi asik-asiknya tidur tengah malam bangun gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa dinikmati? Bisa. Bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan sholat subuh berjamaah misalkan, atau bagi orang yang sudah merasakan kenikmatan bangun malam untuk sholat, pasti dinikmat. Dan kalau nikmat itu dia tak sempat dapatkan, nyeselnya minta ampun. Ya, jadi poinnya di sinilah bahwa apa? Bahwa ada memang emosi-emosi itu yang memang kita harus lawan supaya apa? Supaya hilang emosi tadi. Ya, contoh males, ya harus dilawan. Pernah saya sampaikan bahwa sholat tahajud itu susah nggak? Susah, serius susah. Ya, tapi kalau kita nggak paksakan sampai mati juga kita tidak akan tahajud, percayalah. Ya, semua tuh kayaknya dibikin susah sama setan, sama iblis. Ya, makanya kita perlu ya kumpul sama teman-teman ya, sama sahabat-sahabat yang bisa menyemangati kita dalam agama atau iman. Ya, bahkan Nabi menjelaskan bahwa
iman seseorang itu tergantung dengan siapa dia bergaul, sampai urusan iman coba. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Apalagi ada lagi contoh-contoh yang lain? Tadi kan ada penyakit yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl. Bakhil. Bakhil itu penyakit nggak? Kenapa penyakit? Itu mah keterangannya. Bakhil itu tidak mau sodako, iya itu anunya, terjemahnya. Manusia itu, habis sekalian, prinsipnya pada dasarnya adalah dia harusnya dia memberi gitu kan. Harusnya. Fitrahnya manusia itu memberi. Ya. Tapi kalau seandainya sifat tadi itu atau sikap tadi itu mendominasi dirinya, maka itu akan jadi masalah besar. Ya, bahkan penyakit sampai yang penyakit-penyakit dengan urusan jin. Bakhil tadi. Ya, jadi hati-hati. Ya. Ada sempat saya tulis di postingan saya di Instagram kisah tentang sebagaimana kalau raga itu sakit dia tidak merasakan enaknya makanan, ya, maka hati itu kalau sakit dia juga tidak akan merasakan nikmatnya ketaatan. Ya, beberapa waktu lalu lah ada yang saya cerita lagi ya. Ada seorang ibu lah sama suaminya nanya ke saya waktu itu anaknya ada riwayat kejang seperti itulah. Lalu saya kasih saran ini itu segala macam gitu kan. Lalu saya lupa dan Allah ingatkan saat itu ada seorang ustadz ya sahabat saya juga yang dia mengatakan pada si bapak itu sepertinya ibunya yang perlu diruqyah, dia bilang. Ibunya yang perlu diruqyah. Kenapa? Biasanya anak-anak seperti ini, kejang-kejang seperti ini ada kaitan dengan was-was atau cemas yang berlebihan yang dirasakan oleh ibunya. Kata sang ustadz tadi. Ya. Dan itu bukan satu kasus, dua kasus yang dia temuin, cukup banyak bahwa ternyata emosi yang dirasakan oleh ibu itu ngalir ke anak kan gitu. Anaknya berumur 8 bulan kurang lebih. Ingat saya. Anak jadi korban perasaan orang tua. Gitu loh. Dan ini banyak sampai ke masalah yang seperti gagal ginjal ya atau mungkin masalah jantung gitu. Sedikit banyak pasti akan ada hubungan dengan itu. Ya, termasuk tadi bakhil tadi. Ya. Mengapa emosi ini jamaah sekalian itu menjadi masalah kalau dia terlalu dimanja atau terlalu dipelihara? Ya, ketika dia dipelihara, maka yang terjadi jiwanya akan lemah. Kalau Anda yang baca tulisan saya kemarin, kalau saya membahasakan situ portal jiwanya kebuka. Oke? Nah, saya cerita satu kisah. Saya pernah suatu hari pergi ikut kegiatan lah ya kayak jambore dakwah gitu lah di suatu tempat di daerah timur sana. Itu ada satu tenda, isinya itu kan perempuan semua, akhwat semua. Nggak ada yang menasihatin, nggak ada cekakak cekikik gitu kan. Bahagia kan? Bahagia. Tempat itu memang tempat yang dulunya tempat kosong kayak hutan gitu, kemudian dibabat untuk acara tadi. Ya, tentunya pasti ada yang menghuni di situ gitu kan. Subhanallah, jam 1 malam, ya kurang lebih, saya tidur gitu kan, terdengar jeritan di tenda tadi, tak jeritan, macam-macam jeritan. Jadi satu tenda tuh itu, kalau mungkin bahasa kita kesurupan semua. Itu saya katakan portal jiwanya kebuka. Mereka masuk. Jadi sebenarnya masalah yang berhubungan dengan makhluk-makhluk atau jin seperti itu ya, bukan cuma sekedar memang ada dan kita meyakini itu ada ya, dan itu memang disebutkan dalam Al-Quran ataupun petunjuk Nabi SAW, tapi poinnya itu akan muncul atau masuk ke dalam diri seseorang ketika jiwanya lemah. Jiwa lemah itu gara-gara apa? Kan saya sebut ya deh, sedih, takut, malas, bakhil, termasuk bakhil. Ya. Makanya kalau sesuatu itu ada dan dirasakan oleh seseorang, maka yang harus kita kerjakan apa? Dilawan. Bakhil, pelit. Lawannya apa? Dermawan.
Ya. Kalau ada sifat seperti itu dalam diri kita, lawan. Kenapa? Semakin dipelihara, yang mengerikan lagi, Nabi menjelaskan sebuah hadis, yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah penyakit bakhil. Coba membinasakan. Penyakit gak? Penyakit. Ya, jadi hati-hati dengan penyakit-penyakit tadi. Ya. Lawan. Susah nggak? Susah. Ya. Tapi kalau sudah dilawan nanti jiwanya itu akan kokoh, ya. Jiwanya tidak lagi rapuh, dan gangguan-gangguan tadi yang sifatnya ya macam-macam tadi itu tidak akan bisa mengganggu dia. Ya, makanya sebenarnya kalau kita dekat dengan Allah, ya, kita dekat dengan agama, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama, iman terjaga, ya mudah-mudahan bisa kayak Imam Ahmad itu. Kenapa Imam Ahmad? Imam Ahmad itu kan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang meminta kepada beliau rahimahullah untuk meruqyah, ada orang kena jin. Apakah Imam Ahmad datang ke tempat tadi? Enggak, dia cuma bilang, ambil sendalku ini, ambil sendalku, pukulkan ke orang tadi, jinnya kabur. Ya, makanya kalau yang peruqyah yang akidahnya kuat, dia nggak ngeruqyah, dia bilang, keluarlah, capek saya sudah, jinnya keluar. Jadi nggak ada nyebutin apa-apa, si ustadznya peruqyah itu datang dengan akidah yang kuat, jinnya udah ketakutan. Nah itu. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Bisa kok. Ya, caranya gimana? Ya jaga hati tadi, jaga amalan kita, jaga ibadah kita, jaga tauhid kita, ya. Penyakit-penyakit hatinya itu dilawan, semua itu caranya. Ya, supaya nanti apa? Orang dekat kita tuh tenang. Ya, orang dekat kita tuh nyaman, kan gitu. Bahkan kita pernah dengar kan riwayat di mana Rasulullah menjelaskan kalau setan itu, kalau Umar lewat satu lorong dan ada setan situ, setannya pindah, nggak mau lewat situ. Kalau ada Umar lewat satu lorong gitu kan, dia nggak mau di situ. Itu baru lewat doang, belum ngomong. Ya, seperti itulah. Ya, jadi tadi ya oksidasi hati, maka dijaga baik-baik. Dan tadi saya katakan bahwa saatnya kita mulai mentadaburi Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i, ya, supaya apa? Supaya hati itu terisi. Orang yang dulunya, misalkan kita bicara bakhil tadi, misalkan ya, lalu dia mendengar keutamaan sodakoh dengan hadis-hadisnya, itu masya Allah bagus sekalian. Kalau Allah memberi hidayah untuk dia, akan muncul jiwa dermawan dalam dirinya. Ya. Bahkan di surga itu Rasulullah menyebutkan ada surga, susah dibayangin ya dengan akal kita ya, yang dalamnya tampak dari luar, luarnya tampak dari dalam. Gimana coba? Dan surga itu salah satu peruntukannya kepada orang-orang yang memberi makan, ya, memberi makan. Jadi salah satu yang membebaskan seseorang itu dari api neraka itu adalah memberi makan. Sedekah sebenarnya. Ya. Maka saya apresiasi ada salah satu masjid di daerah Bambu Apus, ya. Masjid Al-Falah seingat saya nggak tahu di Masjid Darussalam ini mungkin sudah, tapi kalau yang belum mungkin bisa dikerjakan, kalau yang lain belum bisa dikerjakan. Masjid itu ya subhanallah ya, kalau kita optimalkan lebih banyak lagi untuk menjadi tempat orang mau cari makan datang ke masjid, orang mau cari minum datang ke masjid, orang mau cari kerja datang ke masjid, orang mau cari katakanlah apa lagi macam-macam datang ke masjid semua, sehingga orang dekat dengan masjid. Ya, itu saya udah tahu berapa porsi, tapi ratusan porsi mereka bagi tiap hari. Ya. Mereka bagi tiap hari di sana. Otomatis kan orang akhirnya ya yang mungkin nggak pernah ke masjid seumur-umur jadi ke masjid gitu loh. Nggak usah langsung maksain dia sholat deh. Ya, didoakan saja dulu supaya dia dekat dengan masjid dan akhirnya dia melakukan sholat ibadah di sana atau mungkin ibadah di sana. Ya, itu ya. Jadi beberapa yang tadi saya sebutkan. Jadi malasnya dilawan, bakhilnya dilawan, sedihnya diatur, dikendalikan. Tadi saya katakan dengan batas atasnya syukur, dengan batas bawahnya sabar. Ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha waktu meninggal suaminya Abu Salamah, kan namanya Ummu Salamah kan, itu kan sedih. Lalu saat itu disebutkan dalam riwayat Ummu Salamah ini membaca doa. Apa doanya?
Apa doanya? Apa doa dibaca oleh Ummu Salamah yang dia baca terus menerus selama 3 bulan. Lalu akhirnya jodohnya atau saat itu Allah ganti suaminya dengan manusia terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, gantilah musibah ini yang lebih baik. Daripada ngeluh, daripada ngomel, daripada marah-marah gitu kan, Masya Allah. Doa aja. Karena itu doa itu senjata kita. Termasuk juga minta kepada Allah, ya Allah, jika ada sifat-sifat buruk dalam diriku ini yang membuat fisikku lemah, maka buanglah ya Allah. Apalagi Anda punya air Zam-Zam, keren. Dipandang kan Zam-Zam itu kan orang biasanya minum Zam-Zam kan doanya kan Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in kan. Itu doa yang resminya. Tapi Zam-Zam itu kata Nabi SAW sesuai dengan apa yang diniatkan. Para ulama-ulama zaman dulu itu bahkan meminum Zam-Zam dengan niat dalam hati mereka apa? Ya Allah, hilangkan dahagaku di padang mahsyar ketika yaumul hisab. Kan jauh banget. Jauh banget permintaannya gitu loh. Jadi apa aja minta sama Allah. Ya Allah, jika ada penyakit hati dalam diriku yang masih bercokol, yang masih banyak, yang membuat fisikku atau ragaku lemah, imanku lemah, maka dengan keberkahan air Zam-Zam ini hilangkan ya Allah. Minum Zam-Zam, duk. Itu. Ya. Zam-Zam ya sekarang gampang didapatkan. Ya. Atau air-air yang kita ruqyah juga boleh. Maka boleh meruqyah air, boleh. Ya, seperti itu. Ya, jadi apalagi minta? Minta apa aja? Ya Allah, hilangkan bakhilku ya Allah, gitu kan. Ya Allah, hilangkan sedihku ya Allah, hilangkan malasku ya Allah, hilangkan pengecutku ya Allah, misalkan. Maka kata Nabi kan, doa itu adalah senjatanya orang beriman. Apa aja minta sama Allah. Ya Allah, pengen jilbab hitam, minta aja sama Allah. Ya Allah, pengen baju coklat, minta aja. Kedekatan kita dengan Allah seperti ini akan membuat hati kita itu gampang tergetar, gitu dia. Itu poinnya sebenarnya. Sehingga nanti ya urusan penyakit-penyakit ruhiyah atau penyakit emosi atau hati atau mungkin jin jun itu tuh nggak datang, penyakit fisiknya pun orangnya terjaga. Ya karena dekat sama Allah seperti itu. Ya. Jadi minta sama Allah. Itu obat buat oksidasi hatinya, udah paham ya? Tapi sini ya. Jadi lawan. Kalau bisa tiap hari itu perbaikan. Tuh, misalkan hari ini hari ini sedekahnya misalkan 5.000, besok naikin berapa? Tidak apa-apa, 5.100. Yang penting naik. Gitu loh. Ada perubahan, ada perbaikan ya. Apalagi ya misalkan tahajudnya belum tahajud, paksain tahajud. Misalkan. Itu kan ngelawan males kan? Caranya gimana? Ya sekarang subuh 4:30 misalkan. Udah bangun jam 4:20 lah. Kan 10 menit tuh, cukup lah. Paksain, pakai alarm yang bunyinya itu membuat kita harus bangun. Atau kalau perlu alarmnya ketika ringnya itu muncul itu bisa mengeluarkan air, atau lebih bagus tuh kalau ada. Bisa aja kan yang buat gitu kan. Ya. Nggak sholat tahajud misalkan, oke sholat dulu 2 rakaat tahajud, 1 witir misalkan. Naik tuh, kayaknya enak ya tahajudnya. Nambah lagi sehingga nanti apa? Malamnya dia habiskan bersama Allah, itu yang indah nanti. Malamnya dihabiskan bersama Allah, siangnya tidur. Enggak lah ya, tidur boleh silakan aja, enggak apa-apa. Ya, itu hak tubuh kita. Siangnya dia ngapain? Siangnya dia menjaga mulutnya untuk tidak makan karena Allah suka dengan bau mulut orang yang berpuasa. Kan keren kan? Indah banget kayak gitu. Terus tiba-tiba mati lagi puasa, kan keren. Ya, mati lagi berpuasa. Jadi kalau Anda lihat Bapak sekalian, orang yang meninggal lagi sholat, lagi baca Quran, lagi apa, itu bukan kebetulan. Allah yang pilih dia. Karena kata Nabi, seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Jadi semakin banyak kebiasaan baik, kita berharap dari kebiasaan baik itu itulah Allah cabut dan ambil nyawa kita, kan maunya begitu. Ya. Jangan sampai banyak kebiasaan buruknya mati pula waliyauzubillah dalam kebiasaan buruk tadi. Ya. Lakukan terus, lawan emosi-emosi tadi itu diperbaiki semua, ya.
Apa yang masih kurang minta perbaiki. Sehingga nanti apa? Kita akan merasakan jiwa yang tenang, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita baca dalam surat Al-Fat itu, kan ketenangan itu bukan sesuatu yang didapat. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurkallahu nasran azizan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanin wallazi anzala sakinah. Allah yang menurunkan sakinah. Ayat tentang sakinah ini enggak semua ayat ada. Ya, jadi kalau ada lagi perasaan tidak nyaman, tidak tenang, baca dan cari keywordnya sakinah. Itu Ibnu Taimiyah menyebutkan, atau Ibnu Katsir seingat saya, itu menyebutkan itu ayat-ayat yang dia ulang-ulangi baca kalau hatinya nggak tenang. Ya, di mana itu ada di surat At-Taubah, ada surat Al-Baqarah, ya, ada surat Al-Fat, ya, ayat-ayat yang disebutkan khusus sakinah. Dan sakinah itu bukan didapat tapi diturunkan. Ya, makanya minta sama Allah, ya Allah turunkan sakinah, ketenangan dalam hatiku, turunkan sakinah dalam keluargaku, macam-macam lah kita minta. Ya, seperti itu. Supaya apa? Kalau jiwanya sudah tenang, ya penyakit pun tidak akan mau datang. Ya, seperti itulah. Oke, itu tentang oksidasi hati. Jadi obatnya adalah semua yang berhubungan dengan syariat atau obatnya. Prinsipnya itu aja. Ya, puasa tadi sudah jelaskan, sedekah, baca Quran, ya zikir pagi petang, doa, ya, memaksakan diri dalam suatu ibadah, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang ada lagi yang kita sebut, tadi saya sempat awal bahas, itu penuaan itu loh, yang perempuan-perempuan atau adik-adik itu yang mensnya lebih cepat tadi, itu kan oksidasi, sebenarnya teroksidasi lebih awal atau mungkin penuaan lebih awal. Akibat dari itu semua, Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak sederhana sebenarnya. Kalau tadi kita bicara tentang oksidasi hati, oksidasi raga ini, ya, dia juga akan menyebabkan peradangan. Kita sering istilah atau mungkin bahasa-bahasa apa ya di kalangan anak muda gitu. Aku meradang lihat dia itu. Aku meradang. Ya meradang apa ya sebenarnya? Hatinya kan. Hatinya itu meradang, teroksidasi gitu loh. Nah, raga juga sama, ya. Jadi kalau kita bicara tentang meradang atau oksidasi ini, itu penyakit yang nanti, ya, penyakit yang nanti apa tuh namanya muncul itu banyak sekali, mulai dari penyakit jantung, pembuluh darah, ya, penyakit saraf, ya, penyakit liver, obesitas, ya. Jadi orang-orang yang menyimpan peradangan. Ya, orang-orang yang menyimpan peradangan dalam dirinya, maka dia akan meradang terus itu. Yang saya maksud ini bukan hal yang bersifat non fisik ya. Tadi kan non fisik itu kan emosi, tapi yang saya bahas ini adalah kalau non fisik tadi sudah jelas. Ya, emosi-emosi tadi saya maksud ini adalah peradangan yang memang disengaja oleh seseorang menyebabkan tubuhnya itu meradang terus. Ya. Badan gak enak, pegel-pegel, ya, sendinya sakit, batuk pilek sering gitu kan. Pokoknya gampang banget sakit. Ya, nah orang kayak begini, ya bisa kita sebut, ya salah satunya memang tubuhnya banyak radangnya, nah, itu kan, tubuhnya sedang banyak radangnya. Nah pertanyaannya kan nanti sebabnya apa, gitu loh. Sebabnya apa kok bisa meradang kayak begitu? Itu solusinya apa? Kan maunya begitu. Sebabnya apa? Solusinya apa? Baik. Salah satu penyebab atau penyebab paling besar, ya, atau paling dominan yang menyebabkan tubuh itu meradang itu adalah tingginya kadar gula. Tingginya apa? Kadar gula. 90% orang-orang diabetes itu atau non diabetes sekalipun itu akan mengalami namanya lonjakan glukosa. Tiba-tiba gulanya ngelonjak. Pernah nggak Anda tiba-tiba lagi makan sesuatu yang tinggi gula, ya, lalu habis makan tuh lemes, itu ngelonjak dia tuh, gulanya ngelonjak, lemes ya, dan itu kita sebut dengan lonjakan glukosa. Nah, apa saja yang menyebabkan lonjakan glukosa ini banyak,
Saya nggak ada slide-nya. Tapi saya sebutkan saja. Semua produk pangan ya yang diolah, ya, produk pangan yang diolah bahkan menggunakan tambahan pangan sintetik misalkan, maka dan tinggi kalori, tinggi gula, maka dia akan menimbulkan lonjakan glukosa. Kan sering banget tuh, kalau Anda sering lihat di kajian-kajian saya di YouTube atau di mana gitu kan, kayaknya Dokter Zaidul Akbar ini anti banget sama nasi. Ya kan? Kalau lihat saya tuh, dokter makan nasi nggak ya? Dokter makan nasi nggak? Oh, saya makan nasi. Ya, cuman saya tahu cara makan nasi yang benar. Ya, cara makan nasi yang benar supaya saya butuh glukosa. Saya butuh gula, cuman saya nggak mau gula yang olahan. Ya, makanya saya sering bilang kan, nasi itu salah satu penyebab terbesar kadar gula kita naik, lonjakan glukosa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tepung-tepungan, kadar glukosanya akan naik. Nah, nanti saya akan kasih solusinya supaya Anda tetap bisa makan nasi, Anda tetap bisa makan tepung. Karena sekarang dari tahun 2000 berapa, 3 tahun yang lalu saya sudah banyak ngasih kajian begini gitu kan, ngasih tahu tentang gorengan apa gitu kan, tetap aja balik-balik makan gorengan. Nggak bisa dilarang, katanya makanan rakyat, oke lah ya, padahal rakyat Indonesia dulu nggak makan gorengan sih, makannya rebusan. Saya nggak tahu tuh dari mana itunya, infonya. Nanti saya kasih tahu supaya makan gorengannya aman. Jadi saya sekarang sudah berbaik hati membiarkan Anda makan gorengan kalau mau, tapi kalau saya tetap mengurangi ya. Kalau ada gorengan, kalau bisa jangan digoreng. Tadi apa tadi? Diolah, tinggi gula, menggunakan bahan sintetik ya, dan dia miskin serat. Itu dia bisa bikin lonjakan glukosa ya, dia bikin lonjakan glukosa. Jadi sekarang kenapa gula pasir itu bisa menyebabkan peningkatan glukosa yang sangat tinggi dalam tubuh seseorang? Kenapa? Karena dia olahan. Paham ya? Karena dia olahan. Dokter, bukankah gula pasir berasal dari air tebu? Betul. Akan beda cerita kalau Anda minum air tebu daripada Anda makan gula pasir. Beda ceritanya di badan kita. Ya. Kalau Anda minum gula tebu, air tebu, maaf, itu tidak akan glucose spike atau glukosa yang naik seperti halnya Anda makan gula pasir. Ya, jadi bayangkan makan roti, ya makan roti, dikasih gula pasir, sudahlah rotinya tepung, ada serat nggak? Tepung terigu hampir-hampir nggak ada, tepung terigu hampir-hampir nggak ada, setahu saya. Ditambah gula pasir, dikasih mentega, komplit. Jangan tanya nanti ya dokter, saya jualan roti. Biasanya gitu tuh, gak apa-apa jualan aja. Tapi nanti saya kasih tahu cara makan roti yang tetap tidak menimbulkan glucose spike atau lonjakan glukosa. Ya, nah, makanya kalau saya biasanya kalau tetap makan beras, ya berasnya kayak begini nih yang ada campurannya. Ini tidak akan menimbulkan lonjakan gula seperti halnya beras biasa. Pokoknya intinya masukin serat dalam produk yang Anda makan, itu aja paling gampang supaya tidak muncul apa? Lonjakan glukosa. Itu aja ya. Apalagi, nah ini contoh nih, dokter makan mentega, makan, tapi ini bukan mentega dari nabati, bukan mentega dari sawit, tapi ini mentega yang namanya butter. Butter itu dari lemak hewan. Serat nggak? Serat. Ya, makanya kalau kita biasanya makan nasi Arab, itu kan ada dikasih minyak kan, mentega itu kan dari lemak hewan itu. Jadi kita BAB-nya lancar. Jadi kalau supaya makanannya nasinya berserat, Anda boleh tambahkan dengan mentega, bukan mentega, butter. Ya, kayak begini. Itu salah satu caranya. Jadi berarti saya aman dong kalau makan roti terigu dikasih ini. Bukan aman sih, minimal nggak spike dia. Minimal nggak ngelonjak gula darahnya, ya. Dan itu jadi masalah sering banget saya lihat orang-orang, dok, masya Allah saya badan saya enteng banget, enak banget setelah saya ngurangin tepung, nasi, gula pasir. Ya iyalah, orang nggak ngelonjak gulanya. Jadi kita harus mempertahankan dia itu pada kadar normal atau di bawah normal.
Itu aja prinsipnya. Kalau dia naik lama-lama meradang, ya, dan itu bukan hanya urusan diabetes saja, banyak lagi yang lain, ya. Itu salah satu caranya. Ya, jadi rotinya dioles sama butter. Ya. Atau kalau enggak gimana? Rotinya dioles sama zaitun misalkan. Dok, zaitun mahal, beli VCO murah. Jangan banyak alasan lagi. Ya. Pengen kan ibu-ibu, bapak-bapak di usia tuanya masih bisa gendong cucu gitu loh. Masih bisa umroh, masih bisa tawaf. Ya, bukan yang masa tuanya tuh ya cuman diurusin sama anak-anak. Nggak seru menurut saya. Kalau bisa masa tua tetap sehat, tetap bisa ibadah, mati dalam keadaan yang baik, kan itu yang kita harapkan. Ya, bukan gara-gara sekarang wah makan berlebih makan sana sini segala macam sehingga obesitas, akhirnya badan gak ada enak-enaknya, misalkan kayak begitu. Ya seperti itulah. Jadi itu salah satu caranya supaya tidak glucose spike. Nah makanya kan sekarang banyak tuh produk-produk yang digunakan buat nambahin serat di nasi kita, biji-bijian. Mereknya nanti cari sendirilah. Salah satu cara untuk supaya nasinya berserat. Kenapa? Lah nasinya nggak ada seratnya. Kan beras yang kita makan sebagian besar kan sudah disosohnya luar biasa gitu loh, dibersihkan, dicuci segala macam, sehingga yang paling tinggi kadarnya adalah lagi-lagi gula pasir. Jadi Anda bayangkan kalau orang habis makan nasi, makan roti, double karbo. Double karbonya. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya ini saya ajarin ilmunya baru nih. Supaya lebih ringan lonjakan glukosanya ketika kita makan. Itu ternyata caranya simpel. Jadi misalkan Anda masak kentang. Ya, kentang kalau Anda masak dikukus, jangan buang kulitnya. Ya, kukus sama kulitnya. Ya. Jadi setelah Anda masak Anda kukus gitu kan, diamkan bentar sampai agak anget atau dia nggak panas lagi. Anda masukkan kentang tadi ke dalam refrigerator, lemari es. Dalam keadaan sudah tidak panas ya. Anda ambil kentangnya, Anda masukin situ atau nasi juga boleh. Ya. Lalu berapa lama dibiarkan? Sekitar 20 menitan lah, 15-20 menit. Baru setelah itu dimakan. Itu akan mengubah atau menyebabkan tidak terjadinya lonjakan glukosa terlalu besar dibanding pada saat kita langsung makan. Salahnya. Paham ya? Jadi sekarang kalau Anda ingin sehat, para muslimin, muslimat, khususnya muslimat yang banyak ini pengen sehat, maka jangan biarkan tubuh Anda meradang, baik radang hati maupun inflamasi dalam raganya. Ya, salah satu caranya apa? Kendalikan gula Anda. Itu paling simpel. Ya, jadi sekarang mulai cerdas dalam makan. Ya. Terus bagaimana caranya lagi, dokter, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa? Nah, ini ilmu penting ini. Bantulah lambung Anda untuk mencerna dia dengan cara apa? Nah, ini dia. Saya banyak kotak ajaibnya. Bisa pakai ini ya. Ini bekatul. Ya, yang dimakan oleh ayam. Bukan. Bukan. Ayam beda lagi. Ini yang dimakan, mahal loh ini bekatul kayak beginian nih. Ya, maksudnya mahal tuh jangan pikir ini barang-barang sederhana. Sekarang malah dijualnya mahal karena orang sudah mulai tahu manfaatnya. Padahal sebenarnya bekatul itu kalau beras nggak dibuang kulitnya sepenuhnya itu kan masih ada itunya. Ini salah satu caranya supaya tidak terjadi lonjakan tadi. Kapan dimakannya? Sebelum atau kalau nggak ada campur. Ya, kalau saya biasa dibikin minuman aja. Minuman ya ada kasih air hangat gitu, minum. Ya. Atau
kasih ini. Jadi sebelum Anda makan, mau makan apa? Gorengan. Bakso. Kan disuruh berhenti nggak mau. Makan aja. Tapi kendalikan gula darah Anda. Ya, dengan cara apa? Ini ya sebelah cuka lah. Bukan cuka sintetik ya. Cuka semacam cuka apel gitulah. Pokoknya ini cairan fermentasi, cuka, bahasa gitu. Sebelum Anda makan, Anda ambil ini 1 sendok teh lah. Ya. Lalu Anda campurkan ke air. Ya, ginilah mungkin gitu ya. Campurkan, Anda minum. Itu cara paling mudah untuk tidak membuat terjadinya lonjakan glukosa. Terutama kalau Anda makan produk yang gulanya tinggi. Ya, terutama kalau Anda makan produk yang gula. Contoh produk yang gulanya tinggi apa? Nasi, apa lagi? Roti. Gorengan tinggi nggak? Tinggi sebenarnya, karena kan tepung, double malah. Sudah tepung, ada minyak, ya, sama mungkin ada logam berat sedikit dari pembungkusnya. Kan pembungkusnya ada tulisan tinta itu loh. Jadi kalau beli gorengan, bawa daun dari rumah biar sehat, ya, supaya enggak, kan gorengan tuh biasanya kan ada itu tuh, kan pembungkusnya kan biasanya soal-soal ujian, itu maksud saya. Terus, nah, cara lagi supaya tubuh Anda tuh tidak terzolimi terus menerus. Kalau Anda beli makanan panas, bawalah rantang. Susah nggak? Susah. Ya, semua susah sih sebenarnya. Ya, kenapa bawa rantang? Coba baca penelitian tentang bagaimana efek sesuatu yang panas kena plastik. Meskipun itu food grade ya, mikroplastik itu, masya Allah. Saya kadang-kadang pengen makan bakso, tapi biasanya saya bawa rantang. Saya beli baksonya, tapi itu kan baksonya dia bikin sendiri gitu kan, saya makan lah. Kalau pengen, nama juga pengen. Tapi kalau pengen terus-menerus bukan pengen, namanya doyan. Hobi. Ya. Atau mungkin dokter pernah bikin nasi goreng? Pernah. Saya bikin sendiri tapi. Ya, tapi kalau saya bikin nasi goreng itu bawang bombay sebiji saya masukin. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bawang bombay itu serat. Jadi makan itu BAB tetap lancar, bukan mandek gitu loh. Si makanan nggak keluar. Ya, jadi ini dipakai. Apalagi yang Anda bisa pakai banyak sekali, ya. Makanya makanan-makanan seperti nasi-nasi rempah itu, ya, yang ada kayak black peppernya kayak begini, atau mungkin dikasih kunyit, dikasih apa, tuh kan nasi yang sebenarnya bukan hanya nasi rempah, tapi mineralnya tinggi, seratnya tinggi, sehingga lagi-lagi urusannya tidak terjadi lonjakan glukosa, tidak terjadi lonjakan gula, ya. Atau apa? Atau bisa juga Anda garam, ya, garam-garam seperti ini atau garam yang merah, serah aja lah. Pokoknya garam sehat, intinya gitu aja. Sekarang udah mulai banyak tuh. Kalau dulu kan banyak orang, ya mau pakai garam pink juga boleh, silakan saja. Mau pakai garam lokal mana aja, yang penting garamnya garam non refinasi dan mineralnya masih cukup lengkap. Ya, bukan garam yang refinasi itu aja. Ya, jangan lagi berantem gara-gara ini. Saya banyak banget dapat bantahan tentang garam ini, sudahlah. Ya, poin ini sebenarnya bukan garam ininya, tapi poinnya adalah mari kita cari garam yang non refinasi, garam yang mineralnya masih komplit, ya, yang tidak banyak pemurnian di situ, itu aja poinnya. Sekarang ini garam-garam lokal banyak kok, ya, sehat juga insya Allah, ya. Jadi garam ini bisa Anda pakai bahkan sebelum olahraga, ya. Sebelum olahraga makan garam dulu, cuil dikit, gitu, makan. Itu akan meningkatkan performa Anda bahkan hidrasi dalam tubuh Anda. Efek garam itu luar biasa. Sebenarnya garam itu bukan masalah, yang masalah adalah gula pasir. Itu yang saya pelajari terakhir-terakhir ini. Jadi jangan salahkan garam, ya. Jangan salahkan garam atas perbuatannya gula pasir. Ya. Garamnya baik-baik saja asal garamnya sehat, gitu loh. Ya, seperti itu. Lalu ya, atau Anda bisa campurkan ya madu, ya, seperti ini juga dia kan serat, ya. Madu kan ada gulanya betul, tapi jangan samakan gula yang ada pada madu ini dengan gula pasir.
Beda. Kalau gula pasir kan sudah habis semua. Pertanyaan saya, sisa apa? Ya, sebagian besar sisanya cuman gula, glukosa doang. Tapi kan dalam madu kan ada glukosa, ada asam amino, ada vitamin, komplit lah. Ya. Maka ini salah satu caranya kita untuk tetap menjaga mineral dalam tubuh kita. Habis. Ya, nah, apalagi yang bisa kita kerjakan, Bapak Ibu sekalian, untuk supaya tidak naik berlebihan itu gula tadi. Ya. Nah, sebelum saya cerita ini sebagai penutup, sebagian besar masalah-masalah kewanitaan, ya, sebagian besar masalah-masalah kewanitaan, akar masalahnya ada pada ini tadi, lonjakan glukosa. Tanyalah pada orang-orang, maaf, yang kena penyakit-penyakit kewanitaan, ya mungkin tumor, apa, PCO, apa, segala macam itu, cobalah tanya kebiasaan makan mereka. Pasti nggak jauh-jauh dari tepung. Pasti tidak jauh-jauh dari tepung. Betul? Bagian besar. Ya. Memang ada apa dengan tepung? Bukan masalah tepungnya, tapi tepung yang kita ada sekarang itu tepung yang sudah miskin serat, itu dia masalahnya. Kalau sudah lonjakan glukosa ini tinggi, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, itu masalahnya itu bukan cuma sekedar gula darah naik. Kan sudah sebutin tadi. Dari jantung, ginjal, otak, lemot, moodnya bermasalah. Ya. Makanya kita ini, Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang berpikir tuh bersyukur banget ya. Allah takdirkan kita dalam keadaan hidup dalam keadaan beriman ya. Sebagai muslim, sebagai mukmin, dan mudah-mudahan juga kita berharap memohon pada Allah agar dimatikan juga dalam keadaan beriman. Kenapa? Coba bayangkan. Kalau seandainya kita ini nggak ada syariat puasa Ramadan, kira-kira kita makan terus nggak? Makan terus, Bu. Pasti makan terus. Percayalah. Kalaupun ada, paling berapa persen orang yang puasa? Paling berapa persen? Jadi saya baru ngerti kenapa para sahabat tuh bahagia banget datang bulan Ramadan gitu. Kenapa? Orang nggak sibuk lagi ngurusin makan. Ya, mereka sibuk dengan ibadah. Karena kita nafsunya kita, kecenderungan nafsu kita itu kan sesuatu yang menyenangkan kita aja terus. Makan, minum, kumpul-kumpul, banyak ngomong, hau-hau nggak jelas gitu loh. Ya. Tapi karena ada syariat itu dibatasin semua. Ya. Ada syariat. Makanya 30 hari Ramadan itu Allahu Akbar. Itu saat yang paling coba. Tidak ada orang yang selepas Ramadan itu merasakan badannya nggak enak. Pasti enak semua. Pasti enak. Perasaan bahkan kadang-kadang sedih ditinggal Ramadan loh. Ya, supaya itu terus berlanjut, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua terusannya. Ada Syawal, ada Senin Kamis, ada 13, 14, 15 gitu loh. Itu kan caranya Allah untuk apa? Jangan terus-menerus memperturutkan hawa nafsu gitu lah kurang lebih. Ya. Makanya minta pada Allah, ya Allah jadikan puasa lebih aku cintai daripada makan. Makan bagus nggak? Bagus. Bahkan ada hari kita harus makan. Hari Idul Fitri kan kita nggak boleh puasa, harus makan. Makanya kalau kita bukan membantah sih, kita mengcounter ya orang-orang yang mengatakan atau mungkin punya pemahaman vegetarian. Nggak bisa dalam Islam vegetarian. Akikah suruh makan kambing, Idul Adha makan daging gitu loh, nggak bisa. Ya, maka Islam tidak mengenal vegetarian. Makan aja, tapi seperlunya, secukupnya gitu aja sebenarnya. Nggak usah berlebihan. Jangan salahkan makanan-makanan tadi ya sebenarnya karena ulah kita ya. Tapi kita perlu tahu juga yang yang kira-kira bikin masalah ke tubuh kita. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak terjadi lonjakan glukosa dalam tubuh kita? Nah yang pertama, sebelum Anda makan apa-apa, usahakan makan sayur dulu. Atau buah sedikit. Atau tadi. Ya, supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Setelah itu baru Anda makan apa? Ya, kedua Anda boleh makan protein, daging. Ya, urutannya. Ya, urutannya. Yang terakhir, ya, baru kalau Anda pengen makan pati, karbo atau hidrat arang, atau terakhir urutannya. Itu urutannya supaya tidak terjadi lonjakan glukosa. Ilmu ini Bapak sekalian, kalau Anda praktekkan pada orang-orang yang diabetes,
insya Allah banyak sekali faedahnya. Ya. Dan banyak sekarang orang kan sudah sebagian besar disebut dengan pradiabetes. Ya, padahal sebenarnya kalau kita praktekkan ya apa tuh namanya konsep dalam Islam itu Masya Allah. Orang sekarang kenal ada namanya intermittent fasting, pernah dengar ya? Intermittent fasting itu dia 16 jam puasa, 8 jam makan. Atau ada juga 20 jam makan, 20 jam puasa, 4 jamnya makan. Atau ada 22, 2. Jadi cuma 2 jam dia makan. Coba kita hitung waktu orang yang berpuasa. Sebenarnya waktu orang berpuasa itu jauh lebih lama puasanya daripada waktu makannya, apalagi Ramadan. Sadar nggak kita waktu Ramadan kita tuh disibukkan sama ibadah loh, sehingga waktu makan tuh sedikit banget. Sahur kita makan paling setengah jam, habis maghrib kita makan buka puasa paling setengah jam. Berapa banyak lah kita bisa makan setengah jam, udah penuh tuh perut. Artinya setengah jam sama setengah jam, cuma 1 jam. Artinya 23 jam kita puasa. Kan habis itu kan tidur atau ibadah. Itu yang saya katakan itu, kita ini bahagia banget, bangga banget, senang banget, harusnya ditakdirkan Allah sebagai orang beriman dan kenal syariat ini. Makanya kalau Anda lihat dalam surat Al-Baqarah tentang puasa itu, ya, kan Allah katakan di situ wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu kata Allah jika engkau mengetahuinya. Kalau tahu. Makanya sebenarnya penyakit-penyakit yang ada sekarang kalau kita tangani, kata Allah, kita kendalikan dengan kaum muslimin ya kembali pada syariat, salah satunya puasa. Allahu Akbar. You name it lah, Anda namain penyakit apa. Hampir semua bisa kita tanggulangi dengan puasa. Sayangnya banyak konsep-konsep puasanya justru malah dipakai oleh orang-orang barat. Kitanya males puasa. Karena mau keluar rumah tiba-tiba gerobak lewat. Godaannya banyak banget. Ya, seperti itulah. Ya, jadi mulai kebayang ya. Makanan tadi supaya apa? Nanti, karena kebanyakan kalau pas kajian-kajian saya ini kan datang ibu-ibu. Anda yang menyiapkan makan buat suami kan. Gitu loh. Mulai dipraktekin tuh, biar suaminya tuh emosi stabil. Kenapa? Inflamasi akibat lonjakan glukosa ini menyebabkan mood swing. Moodnya naik turun. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak heran ya kalau kita lihat, gak usah ada pertanyaan lah ya, jam 11. Nanti kapan-kapan tanya. Mana panitia? Saya dari DKM mana? Oh ada. Oh ada Bu, ya Allah ya Rahman banyak kali. Oh baik. Ya baik. Jadi ayat dalam surah Al-A'raf wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makalah dan minumlah kalian, ayat Al-A'raf 31 itu, tapi jangan berlebihan. Itu sebenarnya pedoman sehat. Itu sebabnya Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini boleh dibilang, dia katakan bahwa Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada ayat ini. Ya, ayat tadi. Kayaknya kan simpel gitu kan. Tapi masalah sekarang itu gara-gara itu semua. Gara-gara apa? Banyak orang berlebihan dalam urusan. Udah yang dimakan nggak sehat, berlebihan lagi. Coba. Raganya bermasalah, hatinya bermasalah, jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang sedekah. Gimana coba mau gitu? Ya. Makanya perlu ya Anda membuat komunitas-komunitas ya atau kumpulan orang-orang yang sepaham, sekufu, makanannya sehat, minumannya sehat, ya. Termasuk juga nanti kalau ada yang masih ada pertemuan keluarga, coba mulai diperkenalkan. Gak usah langsung semuanya diganti, pelan-pelan diganti, ya. Turki Timur ya, terakhir. Turki Timur sama Turki Barat itu, Turki bagian timur sama Turki bagian barat itu beda cerita Bu. Turki Timur tuh sehat-sehat. Kenapa? Karena mereka dominan yang mereka makan minyak-minyakan sampai biji-bijian. Turki Barat itu mereka lebih dominan dengan minyak-minyak nabati sama daging-dagingan. Berarti daging kita boleh makan? Boleh. Ya tapi kita harus tahu dulu siapa yang mencerna mereka serat-serat tadi misalnya kayak begitu. Ya. Nah makanya ya mudah-mudahan ya kita dengan kajian-kajian seperti ini kita mulai memperbaiki pola makan kita di rumah. Ya.
Termasuk juga kita memberi yang terbaik untuk tubuh kita. Ya, kalau ada sesuatu misalkan kita kan sering kan image di sebagian orang ya, makan sehat, hidup sehat itu mahal. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Saya ngebayangin aja kalau seandainya ya masjid ini patungan gitu ya, bukan masjid ini patungan, jamaahnya patungan, itu tiap sholat fardu gitu disiapkan minuman-minuman rempah rimpang. Kayaknya modal 1 juta udah banyak banget beli kunyit. Betul? Mudah banget gitu kan. Jadi disiapin aja gratis, silakan minum. Ya, minuman-minuman sehat gitu kan. Yang ala-ala kita aja tradisional Indonesia gitu kan. Mau wedang uwuhnya kayak, mau wedang jahe kayak, siapin aja tapi jangan pakai gula. Ya, gula, bolehlah gula yang lain gitu kan, kalau gula singkong, gula apa, gula yang masih diserat, intinya gitu aja. Insya Allah masjid adalah dana untuk itu, ya seperti itu. Termasuk juga itu tadi, apa tuh namanya, bikin program makan di masjid, ya. Kalau bisa makan sehat, alhamdulillah, tapi kalau tidak, makan dulu, ya. Sehingga nanti menggalakkan orang untuk bersedekah. Minimal ada orang nanti yang dulunya nggak pernah sedekah makanan, jadi sedekah makanan, minimal seporsi, kan lumayan. Itulah maksudnya. Jadi ada kebaikan yang punya saudara kebaikan yang lain seperti kata Urwah bin Zubair rahimahullah. Baik, karena sudah jam 11 dan ada permintaan pertanyaan, saya bacakan pertanyaan. Ustadz, apakah kalau masak nasi pakai kuali tanah atau dandang itu karbonya akan berkurang? Tidak tahu saya. Tapi lebih baik daripada rice cooker. Apalagi dandang itu ya, kuali tanah itu ya. Ya, kan zaman dulu orang masak nasi, coba. Ibu pernah ngerasa nggak bahwa nasi yang kita makan itu kan nasi sudah nasi harusnya basi tapi kita panasin. Rice cooker. Zaman dulu kan nggak. Keren ya orang zaman dulu itu, mereka sekali makan selesai. Sekarang kan orang males masak, gitu loh. Ya malas masak. Tapi lebih baik sebenarnya, ya masak pakai. Jadi sekali masak habis. Jadi kalau mau makan sekali masak habis, itu paling bagus tuh. Ya, itu termasuk lauk juga. Ya apa-apa lah, paling 10 menit lah masak, gitu lah. Itu jauh lebih baik. Ya, cuman tumis-tumis sayur bening lah selesai. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak tahu ya, karena memang ya harus dicek kalau mau ngecek ya. Tapi kalau mau ini saya apakah bisa berkurang, bisa kalau seandainya apa makannya tadi tambahkan dengan berbagai macam hal tadi itu, minyak-minyakan, serat-seratan, biji-bijian, itu mungkin bukan berkurang karbonya, tapi lonjakan glukosanya berturun, itu poinnya. Banyak nih pertanyaannya, Bu. Banyak orang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tips mengobati luka hati akibat celaan manusia yang bertubi-tubi? Ini kayaknya orangnya pantuni sekali nih. Bagaimana tips mengobati luka hati akibat celaan manusia yang bertubi-tubi? Yang dirasakan apa? Kan sedih kan? Nah, ulama menyebutkan salah satu surat yang dibaca saat orang itu sedih adalah surat Yusuf. Jadi banyaknya baca surat Yusuf. Doa, alihkan kepada hal-hal yang sifatnya membuat kita itu pede. Pede maksudnya pede dengan Allah gitu loh. Bukan pede dengan kita merasa sombong dengan amalan, bukan. Seseorang yang dekat dengan Allah itu pasti akan muncul kepercayaan dirinya, pasti. Ya, kalau Anda baca kisahnya Rubi ibn Amir radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi SAW yang diutus untuk ketemu Rustum, itu kan boleh dibilang dia pasukan paling buncitnya saat itu, seingat saya. Tapi dia pedenya luar biasa bertemu dengan Rustum, panglimanya Persia. Ya, tuh. Karena apa? Karena mereka punya iman. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan mental illness sekarang, ya ini pandangan saya sih ya, kalau kita dekat dan bisa mengaplikasikan apa-apa yang ada pada agama, itu penyakit harusnya nggak ada.
Sudah ada doanya tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, seterusnya kan? Ya. Jadi kalau seperti apa? Ya, perbanyak mengikuti kajian-kajian, perbanyak hubungan dengan Allah, sedekah, baca Quran, kumpul dengan teman-teman yang baik, ya. Ya, zikir, ya, salah satunya. Itu akan hilang sendirinya. Ya. Dan ingat bahwa saya ya. Ini kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mulai atau kita mempelajari agama, kita tuh kalau ada sesuatu nambah lagi, Allahu Akbar. Saya itu paling senang diomongin. Saya paling senang. Terutama omong yang buruk. Paham ya? Saya paling senang diomongin. Kenapa? Kalau seseorang membicarakan orang lain tentang sesuatu yang benar tentang dirinya dan orang itu tidak senang, maka itu jatuhnya ghibah, dosa besar. Kalau seandainya yang diomongin itu tidak benar, maka itu jatuhnya fitnah, dosa besar juga. Nanti di depan Allah saya akan minta, ya Allah, minta pahala puasanya, minta pahala hajinya, minta pahala sedekahnya. Gampang kan? Jadi kalau ada orang ngomongin kita, kalau kita nggak ngerjain, alhamdulillah panen pahala. Ya, maka saya kadang-kadang tuh nggak habis pikir ada orang berani kayak begitu gitu loh. Udah hajinya cuma sekali, ngantrinya 50 tahun, diambil pahalanya sama orang yang fitnah sama gibah. Kan konyol. Udah umroh juga jarang-jarang, diminta pahala, kan nanti diambil pahalanya sampai dia bangkrut. Gitu loh. Jadi kayak begini, Anda dicaci, Anda dicela, lanjut. Nah, gitu aja. Silakan lanjutkan. Ya, ada lagi yang mau dicela? Ada bilang itu. Cela aja. Mau apa aja cela aja. Kalau dia nyela fisik, alhamdulillah berarti Anda mencela Allah. Selesai. Kalau saya gitu. Ya, apa yang bertakut? Ada orang kambing yang bertanduk, yang menanduk, kambing yang tak bertanduk pun akan dihisap. Apalagi mencela orang. Nah itu. Muncul pede kan kalau gini kan kita kan. Silakan aja. Hidungnya begini, matanya begini, silakan cela. Ya. Ada malaikat yang catat. Nanti kita hitung-hitungan ya. Bilang aja kita sama dia. Tapi jangan ngomong langsung, ya ngomong sama Allah aja. Ya, kalau perlu ya, tapi lebih baik daripada kita mendoakan yang buruk, lebih baik kita doakan hidayah buat dia. Gitu loh. Toh argonya Allah tidak akan salah. Tapi kalau kita doakan dia, masya Allah, jauh lebih baik. Ini pertanyaannya 3 ya. Rata-rata 3 pertanyaannya. Ini sampai jam berapa ya Bu? Sampai selesai. Sampai sore nggak selesai. Saya nggak jawab semua ya, karena ada yang 3, saya jawab satu-satu aja ya. Mohon maaf. Bagaimana cara memperbaiki kuantitas sperma puasa? Kualitas atau kuantitasnya, banyakin puasa, makan yang benar. Insya Allah akan berbaik, insya Allah ya. Dan juga suaminya ada permasalahan dan suami tidak merokok herbal. Oh, tidak merokok. Oh, maaf. Herbal apa yang terbaik? Kalau saya ditanya apa herbal yang paling baik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas sperma, maka jawaban saya Royal Jelly. Royal Jelly. Atau kalau enggak Bipolen juga bisa. Ya, banyak sebenarnya, tapi itu yang paling bagus. Ya, Royal Jelly itu yang paling, jadi semua makanan lebah itu atau mungkin produk lebah itu yang paling tinggi kandungannya sebenarnya ada pada Royal Jelly, makanya paling mahal ya. Ya, tapi dalam madu itu adakah Royal Jelly? Ada, cuma secuil. Adakah propolis dalam madu? Ada, tapi secuil. Adakah Bipolen? Ada. Artinya kalau Anda memang khusus makan itu sangat baik. Tambah dengan olahraga, sholat malam, ya. Kemudian juga intinya makan yang benar, ya. Dan ya kan semua yang terjadi pada seseorang itu, kata Allah kan adalah ulahmu sendiri. Jadi kalau bahasa saya itu, mari bertaubat sebelum berobat. Bertaubat sebelum berobat. Itu pesannya. Ya, jadi apakah ada hubungan dengan ini? Ya ada, karena kan Anda punya hajat. Taubat itu sama Allah, minta ampun, ya, minta agar Allah perbaiki, ya, sperma, ya, atau mungkin istri juga salah satunya.
Saya sedang menderita penyakit saraf kejepit dan pengeroposan tulang punggung. Solusinya apa? Kalau saraf kejepit ya diluruskan. Kejepit, diluruskan. Bahasa simpelnya begitu. Artinya ya cari yang bisa mengobatin. Ya, sebab kalau pakai herbal kalau udah sarafnya kejepit susah. Nggak bisa. Ya. Sehingga saya ya sekarang banyak sih teman-teman yang cuman memang harus yang rekomen banget sih ya, hati-hati ya saraf kejepit ini. Jadi kalau pakai herbal gimana bisa nggak tidak terlalu efektif kalau yang namanya struktur dia mencong harus dibenerin dulu. Ya, jadi nggak bisa pakai herbal aja. Saya pernah posting kok ada beberapa teman-teman yang memang insya Allah ahli ya. Dulu saya ngerjain juga, baru kemarin saya ngerjain teman saya, nggak bisa jalan dia. Sarafnya kejepit. Memang bisa buat laki-laki aja. Kalau mendesak, saya akan mengeluarkan tenaga saya untuk dia. Tapi ada, insya Allah nanti lihat di postingan saya itu banyak tuh, beberapa yang saya rekomen ke salah satu ahli tulang belakang. Pengeroposan, ya akar masalah juga sama. Apa tadi? Inflamasi. Tingginya kadar gula. Maka tinggi serat, gulanya diturunkan. Perbanyak minyak-minyakan yang sehat kayak zaitun, VCO, itu sangat baik ya untuk membantu. Mau bertanya di luar tema penyakit. Saya suka kucing, saya juga. Tapi nggak suka-suka banget sih, suka aja. Saya apakah memberi makanan kucing harus dilihat halal dan tidaknya juga? Kayaknya sih enggak ya. Sekarang kan banyak makanan kemasan kucing ya. Tapi kalau saya biasanya lebih sering ngasih makanan yang di rumah, misalkan ada sisa-sisa tuh saya kasih. Atau kucing saya di rumah tuh makannya ayam organik. Makanya kalau saya keluar rumah dia meong itu beda banget sama kucing biasa. Lihat muka saya tuh kan mungkin dipikir muka ayam gitu. Tidak apa-apa sih, setahu saya tidak masalah. Karena kan ini kan hewan ya, tidak masalah. Ya. Tapi kalau Anda punya makanan sendiri di rumah, lebih baik Anda yang kasih. Apalagi Anda yang nyuir-nyuirin. Biasanya tuh hewan tuh begitu. Suka dengan yang menyayangi mereka. Mohon advisnya untuk diet yang sehat tapi instan dan barokah. Kalau saya udah dengar kata-kata instan nih, males. Kita itu sekarang semua serba instan gitu kan, mie-nya pun instan. Semua makanan instan. Ya tadi, intinya jangan biarkan gula darah Anda terus-menerus naik. Itu aja. Ya, biarkan dia turun atau stabil atau normal dan kalau bisa lebih turun lebih bagus. Makanya kalau yang tidak ada hari berpuasa, maka Anda tidak apa-apa kurangi makanan yang kalorinya tinggi. Kurangi makanan yang kalorinya tinggi. Jadi mulai belajar nanti tuh. Ya, makanan kalau kalori tinggi itu seperti apa? Termasuk juga ada istilah tuh don't drink your calorie. Maka jangan minum kalori Anda. Maksudnya apa? Minuman. Bapak Ibu mungkin ya, Anda nggak pernah atau belum pernah lihat atau mungkin tidak lihat atau belum nggak tahu lah. Minuman-minuman kemasan itu tinggi gulanya loh itu. Tinggi gulanya. Makanya orang minum itu kan seger. Enak deh, fresh. Kata dia gitu. Karena gulanya sebenarnya. Sebenarnya dibutuhkan bukan gulanya saja, tapi kalau Anda bisa kemana-mana Anda bawa madu kecil dalam saset atau mungkin madu dalam kantong atau botol kecil, Anda air kayak begini, air mineral begini, Anda campurin madu, kocok-kocok bentar, kasih garam, udah sehat, minta ampun. Atau kalau enggak Anda beli air kelapa muda. Kalau air kelapa muda susah didapatin, nah ambil air kelapa tua. Air kelapa tua itu lebih baik dari air isotonik yang dijual di supermarket tuh. Kelapa tua yang dibuang dulu ya, minum air kelapa tua. Yang masih tua, yang sudah tua minum kelapa tua, yang masih muda minum kelapa muda. Enggak, minum aja, mau tua mau muda tuh bagus ya. Kelapanya dimakan karena kelapa kan bagus, protein, lemak ya, jadi ngemut kelapa, ngemil kelapa. Saya berusia 72 tahun, akhir-akhir ini kaki sakit, dengkul kaku, kalau sujud sakit. Bagaimana caranya? Paling gampang dibekam.
Ya, misalkan ini lututnya ya, ini apa tempurungnya ya, bukan dibekam di sini ya, di atas bawahnya. Ya, di atas bawahnya dibekam di situ, ya lalu nanti dibalurin aja minyak-minyak herbal atau zaitun itu dipanaskan, dihangatkan, nanti dikasih tempel di situ. Itu insya Allah sih membantu. Dan apa namanya ya tadi, sebagian besar akar-akar penyakit kayak begini gara-gara lonjakan glukosa. Ya banyakin serat aja makan. Ya rumput laut, kalau bisa sarang walet, lebih bagus tuh sarang walet. Kalau dia belum makan sarang walet, makan sarang walet. Tapi bukan minuman itu ya, bukan sarang walet beneran. Sekali-kali cobain deh, rasanya kayak apa. Itu kan iklannya kan memang bikin glowing segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya nggak hanya itu aja, ya. Rumput laut juga bisa. Bahkan sisik ikan itu kolagennya tinggi, sisik ikan. Cuman mungkin sekarang sudah ada yang jual tuh, tepung sisik ikan. Sisik ikan itu kolagennya tinggi. Ya, seperti itu. Ustadz, ada yang bertanya langsung sebentar, boleh nggak Ustadz? Hah? Ada yang bertanya langsung. Ini aja masih banyak. Bentar ya. Saya sudah 2 kali operasi miom dan kista. Namun sekarang tumbuh kembali sudah apa? Sudah 6 cm dan satu lagi 3 cm. Pasti ada pemicunya. Pemicu pertama tadi apa? Oksidasi hati. Saya bilang, karena wanita itu makhluk emosi, maka penyakitnya pun ada hubungan dengan emosi, yaitu bagian hormon reproduksi kan gitu. Jadi hati-hati dengan emosinya. Ya dibenerin emosinya, ya perbaiki. Terus apa caranya? Ya benerin makan. Yang paling utama benerin makan. Ya artinya kalau Anda ngelihat abang bakso, abang mie ayam, udah bye-bye dulu lah. Ya apa itu haram? Saya tidak mengharamkan ya. Tadi maksud saya itu makanan yang seratnya nggak banyak. Itu sebenarnya. Ya. Terus gantinya apa? Ya cari makanan yang lain. Ya itu. Kemudian yang terakhir apa? Saya pernah bikin satu resep, judulnya itu detox rahim dulu. Ya. Isinya tuh seingat saya lupa isinya apa, jahe, ada kayu manis sama kapulaga. Sekarang namanya tuh saya ubah jadi bersih kandungan kalau salah. Itu bisa Anda lihat di postingan saya itu juga bisa dipakai. Tapi minimal kalau mungkin Anda nggak mau ribet-ribet, ya minimal Anda minum kunyit lah. Kunyit, jahe, serai itu udah cukup. Insya Allah sangat membantu. Mau ditambahkan satu dengan apa tuh namanya rempah juga boleh, seperti kapulaga itu juga boleh. Insya Allah membantu. Baik, apa penyebab penyakit vitiligo? Kalau di medis setahu saya autoimun ya, autoimun. Kabarnya karena keturunan dan gluten yang dikonsumsi. Wallahu alam, saya belum mendalami tentang vitiligo. Jadi vitiligo ini maaf yang kulitnya memutih itu loh. Mutih semua itu vitiligo tuh. Di medis biasanya di kedokteran ya itu disebut dengan autoimun atau penyebabnya autoimun. Tapi kalau saya sering berpikirnya itu pasti ada kaitan dengan gangguan keseimbangan. Masya Allah. Oh sudah habis, alhamdulillah. Waktunya 15 menit lagi. Padahal janji jam 11 tuh. Tadi saya sudah datang, cuman belum ada panitia tadi. Saya 9/4 sudah di sebelah tadi. 9/4 ya benar. Jadi saya belum bisa jawab, teman. Saran saya apa tuh namanya? Kalau saya biasanya kalau udah mentok, belum tahu obatnya apa, belum tahu sarannya apa, saya akan menggunakan obat paling mujarab, yaitu apa? Air zam-zam. Kalau saya. Kemarin ada ibu-ibu, ya subhanallah nih, ini memang ya mekanismenya mungkin bisa dijelaskan atau tidak tuh urusan belakangan lah. Dia cerita anaknya ketelan tulang.
Terus dia tanya ke saya, dok ini gimana? Dia bilang, saya nggak mau operasi. Saya bilang ya kalau di yang saya tahu juga emang harus operasi. Terus gimana? Udah minum air zam-zam aja. Karena janjinya Rasulullah SAW, zam-zam 5 syuribalah. Zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tidak lama kemudian dia kirim pesan lagi di Instagram, sempat saya baca gitu kan, dok Allahu Akbar, tulangnya hilang gitu. Ya mungkin larut lah apa, tidak tahu lah gitu kan. Tapi kan pesan dari dokternya memang suruh operasi gitu kan. Tapi alhamdulillah kan lumayan. Ya. Nah, mungkin yang untuk khusus vitiligo seperti ini saran saya begitu. Ya, minum zam-zam, baluri sama zam-zam, sama minum probiotik. Ya, insya Allah membantu. Sama satu lagi mungkin saran saya minum itu juga membantu tuh serai. Ya, ya pada beberapa kasus autoimun, sepengalaman saya itu juga cukup membantu. Ya, serai. Apakah ada hubungan emosi dengan lambung? Ada, sangat ada. Ya, bahkan lambung ini emosinya paling kompleks. Emosinya paling kompleks. Ya, kalau orang sudah kebanyakan sakit ya, atau mungkin masalah lambung, itu kan yang terakhir yang akan dia rasakan atau dia katakan pengen mati aja. Lambungnya udah kelewatan, minum ini sakit, makannya sakit gitu kan. Itu lambung tuh biasanya. Padahal ngobatinya itu simple banget. Saya pernah posting juga itu, ngobatin orang, ingat baik-baik. Kalau ada orang sakit lambung, ya, dispepsia gitu, cara paling mudah kita untuk memperbaikinya atau membantu pengobatannya adalah dengan minum air tajin. Ingat ya, jangan tanya lagi lambung. Ya kasih tahu, minum air tajin. Air tajin itu bukan air cucian beras, ya, karena ada wanita-wanita zaman sekarang karena jarang masak, pikir air beras, air cucian bukan. Ya. Air apa, Bu? Air tajin. Air tanaan beras itu kan, tapi kalau mau menanaknya usahakan apinya kecil supaya nggak rusak patinya itu, amilumnya itu. Ya. Makanya sekarang ada namanya slow cooker. Slow cooker itu rice cooker yang nanti ada air tajinnya di bawah keluar dia. Ada tuh. Tapi kalau paling simpel ya bikin sendiri aja pakai dandang, mungkin dari yang kaca atau mungkin dari apa? Dari tanah itu, misalkan itu pakai api kecil, nanti kan dia akan ngumpul tuh di atas. Amilumnya itu minum tiap hari. Campurin apa? Boleh Anda campur jahe, boleh Anda campur garam. Kalau jahe nggak usah, nggak cocok juga nggak apa-apa. Minimal minum air tajin aja terus. Air tajin sama dikasih garam sedikit. Ya, tambah madu boleh. Ini pertanyaan itunya ya, sebacanya ya. Suami saya umur 49 tahun, menderita gatal-gatal di seluruh tubuh, sudah berobat tapi belum sembuh-sembuh. Obatnya apa? Ya, memang belum sembuh, memang Allah izinkan sembuh ya.